Putri, terima kasih untuk responnya. Baik, terima kasih. Selamat datang bunda-bunda semua di sekolah ibu hamil ya. Dan pada malam hari ini adalah kelas perdana. Jadi spesial banget nih untuk bunda-bunda yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di sekolah ibu hamil. Seperti video yang sudah berulang tadi ya kita simak sama-sama. Ini adalah mungkin salah satu pionir ya sekolah ibu hamil yang ada di Indonesia yang betul-betul mendampingi bunda setiap usia kehamilannya. Itulah kenapa di sekolah ibu hamil ini ada beberapa kelas ya yang juga dibedakan kelompok usia kehamilannya mulai dari trimester 1 berarti yang hadir di sini usia kehamilannya adalah di bawah 13 minggu. Nah, ada trimester kedua ya dari 13 sampai 27 weeks dan ada trimester 3 ya dari 27 sampai 42 dan ada juga kelas trimester 4 untuk pasca salin. Jadi, perkenalkan juga saya dengan Helga ya, sekaligus memperkenalkan diri saya dengan Helga, salah satu tim dari Sekolah Ibu Hamil. Dan perlu juga disampaikan ya, bunda-bunda semua, saya bukan dokter, juga bukan bidan ya. Jadi adalah tim di Sekolah Ibu Hamil dan juga sehari-hari bekerja di Klinik Utama Jasmine MK Medika. Jadi adapun yang saya sampaikan ya untuk bunda-bunda semua jawaban-jawaban yang ada di grup itu based on experience aja karena sudah pernah melahirkan 2 orang putra-putri lalu bekerja sehari-hari bertemu dengan dokter-dokter hebat ya. Banyak berinteraksi, banyak menemukan case kasus ya dari setiap pasien ibu dan itulah yang saya berikan jawabannya. Sekaligus juga ada dokter-dokter yang ada di kelas trimester 1 ya. Sebelum kita mulai ya dan sebelum saya juga memperkenalkan ya narasumber atau guru kelas pada malam hari ini, saya ingin tahu dulu ya kira-kira bagaimanakah perasaan Bunda pada malam hari ini? Ada yang happy ya atau bahkan sebaliknya moodnya lagi naik turun, lagi sad ya, lagi sedih, moodnya nggak tahu tadi kayaknya bahagia tapi udah masuk malam rasanya sedih gitu ya, atau lagi mual muntahnya yang lagi berkepanjangan nggak bisa ditoleransi, atau lagi malah sebaliknya ya, lagi ada di kondisi terbaiknya. Coba ada yang barangkali bisa share ya, bagaimanakah perasaannya pada hari ini dari tadi pagi sampai sekarang ya menuju malam hari. Wah, ada yang lagi sedih setiap maghrib, setiap menjelang maghrib mual muntah. Masya Allah, ada timing khususnya ya kayaknya ya. Ada yang lemas juga. Oke, ada lagi gimana perasaannya? Mood swing. Ada lagi Bun, gimana perasaannya hari ini? Setelah kita dari pagi hari, siang aktivitas ya bagi Bunda yang masih aktif untuk bekerja, atau misalnya ibu rumah tangga yang tadinya biasanya aktif beres-beres, bersih-bersih, tiba-tiba mager banget ya semenjak tahu hamil. Ada eh, semuanya ini ya yang Bunda rasakan seperti sedih, lemas, terus ada mood swing, itu adalah semuanya ada alasan ilmiahnya ya. Jadi bukan karena perasaan aja ya Bun, karena misalnya bawaan hamilnya pengennya lemas aja gitu ya, tapi itu semua ada penjelasan ilmiahnya dan tentunya kita akan bahasnya di kelas pada hari ini. Mual muntah sampai turun 5 kilo. Wow, ini ya tidak bisa mencium bau makanan. Atau bau masakan juga nggak bisa ya. Memang ini ada bawaannya tersendiri ya. Tiap ibu bahkan tiap kehamilan dari kehamilan ke 1 ke 2 pun bahkan bisa berbeda juga ya bawaannya. Oke, nanti kita akan bahas ya di kelas pada malam hari ini. Setelah perasaannya, saya pengen tahu juga dong di mana ini kira-kira domisilinya, adakah di luar kota Bandung? Saya pengen tahu nih ada yang paling jauh di mana ya pada malam hari ini. Paginya bisa beraktivitas, oke. Ada di Tangerang. Oke, apa kabar Tangerang, Bogor? Wow, Medan hadir, Surabaya, Jogja, Masya Allah, banyak banget nih ya. Seluruh Indonesia nih tampaknya. Ada Sumatera di Karo, Makassar, Jakarta Pusat. Wow, keren. Terima kasih untuk bunda-bunda yang menyempatkan hadir ya pada malam hari ini di seluruh Indonesia. Kita akan belajar bareng ya pada hari ini. Siapkan alat tulisnya dan nanti pada saat dokter ataupun bu guru kita pada malam hari ini menyampaikan materinya, lalu di tengah
penjelasan, misalnya ada yang ditanyakan, Bunda terlebih dahulu boleh di kolom chat terlebih dahulu ya untuk tulis pertanyaannya sebelum nanti akan kita ataupun dokter jawab pada sesi khususnya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapakah yang akan menemani kita pada malam hari ini ya. Saya akan share screen terlebih dahulu, kita akan kenalan ya sama dokternya. Oke, ditunggu sebentar. Sorry. Oke, udah dibantu nih sama yang ke tim admin ya. Nah, pada malam hari ini, materi yang pertama adalah Dr. Andinda Yasmin Farhana, SPOG. Ini udah sering banget ya jawab pertanyaan-pertanyaan Bunda semua nih kekhawatiran Bunda yang ada di grup TM1. Beliau S1 profesinya di Universitas Maranatha dan untuk spesialis obstetri ginekolognya menyelesaikannya di Universitas Pajajaran. Lalu prakteknya di Kota Bandung ada di Rumah Sakit Pasundan Bandung, Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, dan Apotek Kimia Farma Buah Batu. Mangga bagi bunda-bunda yang ada dekat ya dengan Rumah Sakit Pasundan, Rumah Sakit Muhammadiyah, dan begitu juga ada yang dekat dengan di daerah Buah Batu ya, bisa langsung bertemu dengan Dokter Aninda Yasmin. Nah, oke, Dokter Aninda Yasmin ini akan memberikan materi terkait dengan awal kehamilan ya, apa yang perlu diketahui dengan bunda-bunda semua ketika hamil. Perasaannya mungkin ada yang happy, ada yang shock mungkin ya karena kehamilannya tidak di belum direncanakan dalam waktu dekat tapi sudah Allah berikan, sudah Tuhan kasih gitu ya rezekinya. Tapi mungkin ada juga yang sudah menanti cukup panjang bertahun-tahun lalu Allah takdirkan, misalnya Tuhan takdirkannya ada makhluk kecil ya di trimester satu ini. Nah, di trimester satu ini banyak sekali perubahan adaptasi tubuh yang terjadi pada ibu. Nah, kalau misalnya saya cermati ya di TM1 ini banyak sekali kekhawatiran entah itu terkait dengan aktivitas ya, makanan ya, sampai dengan skincare bahkan ya. Yang tadinya rasanya biasa aja, tapi setelah tahu hamil, mengandung ya, belum ketemu sama orangnya udah jatuh cinta, sampai saking jatuh cintanya kita ingin merawatnya, sampai dengan hal-hal yang tadi yang awalnya atau semula kita rasa semuanya baik-baik aja, makanan pun semua serba dijaga. Ya, boleh nggak makan es batu? Kemarin ya ada yang tanya tuh. Boleh makan asin cumi? Bahkan ada boleh nggak sih boleh makan durian? Boleh nggak sih minum kopi, minum teh? Tentu kekhawatiran itu yang terlihat sangat sederhana, tentu itu adalah hal yang Bunda rasakan ya, kekhawatiran ketika mengetahui ada janin ya yang sedang tumbuh di rahimnya. Nah, kita akan bahas trimester satu ini apa saja perubahan yang terjadi pada tubuh ibu. Kenapa Bunda harus tahu? Supaya Bunda bisa menjalani kehamilannya ini dengan nyaman, gak ada rasa khawatir ya. No googling, karena googling ini bisa jadi perbedaan ya kondisi ibu-ibu dan kalau Google kan dia meresum ya, meresum tujuannya adalah meresum apa yang sering ditanyakan. Nah, ini adalah satu media yang tepat untuk Bunda bertanya dan Bunda berbagi. Mudah-mudahan sekolah ibu hamil bisa memfasilitasinya. Dan yang kedua itu selain ada Dokter Aninda Yasmin Farhana SPOG dan yang kedua pun ada dengan Dokter Muti. Oke, Teh Admin bisa bantu untuk share screen untuk Dokter Muti. Ini adalah profil untuk Ibu Guru yang kedua, Dr. Mutia Nurul Iza SPOG. Beliau untuk S1 profesi dokter di Universitas Pajajaran, lalu untuk spesialis obstetri ginekolognya juga sama di Universitas Pajajaran. Dan saat ini beliau praktik di Primaya Hospital Sukabumi. Nih, bagi bunda-bunda yang ada di Sukabumi, silahkan untuk merapat ke Dr. Mutia. Dan juga bisa follow tadi ada Aninda Yasmin ya, ada @objin ya, dan ini Dokter Mutia juga sama. Ada IG-nya @mutia_ni ya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan undang terlebih dahulu nih Dokter Aninda Yasmin dan karena beliau juga sudah bergabung. Selamat malam dokter. Halo, selamat malam. Kedengeran ya Oke, suara aku? dengar Suara. dengar kedengaran dokter. Oke.
Dokter sudah siap nih dok untuk berbagi dengan ibu-ibu semua pada malam hari ini dok. Iya, sudah siap. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai nih. Kayaknya udah nggak sabar nih ya. Baik, kepada dokter untuk waktu dan screen dipersilahkan. Silakan dok. Oke, selamat malam bunda-bunda semua. Saya izin saya share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat ini share screen-nya? Ya, Sebentar. sudah dok, Ada sudah ya? terlihat. Oke. Jadi hari ini saya akan membawakan gimana sih hamil yang sehat dan aman, di antaranya tanda-tanda kehamilan nih bagi bunda-bunda yang baru aja hamil. Gimana nih perasaannya nih? Saya juga ingin tanya dulu, boleh tulis di kolom komentar. Perasaannya gimana rasanya? Apakah happy, seneng, atau kaget? Ada yang penantian lama seperti yang tadi Bu Helga sudah bilang. Jadi gimana tuh, happy nggak sih rasanya? Atau dok, aku deadline-nya banyak malah hamil. Aduh, jadi pusing deh. Nah itu juga boleh ditulis di kolom komentar. Gimana sih rasanya pada saat pertama kali hamil nih? Atau yang kedua, yang ketiga. Jadi pasti ada banyak nih bunda-bunda di luar sana yang udah belajar sebelum menikah. Atau bahkan setelah menikah belajar nanti bagaimana ovulasi, bagaimana masa suburnya. Atau bahkan yang penantian lama saat program hamilnya itu lama banget menanti. Tetapi sudah belajar nih, sudah mapan, sudah paham. Udah apalagi kalau ternyata ingin segera memiliki kehidupan yang ada di dalam perut bunda. Nah, tetap saja bunda tidak akan pernah benar-benar memahami arti kehidupannya itu sampai kehidupan itu tumbuh di dalam diri bunda itu sendiri. Begitu mendengar detak jantung pertama kali, pasti rasanya wah seneng banget gitu ya. Tapi ada juga kadang-kadang seperti kemarin ada yang belum bertumbuh. Bagaimana nih rasanya cemas? Atau apakah betul hamil nggak sih dok? Nah nanti kita bahas satu-satu. Gimana tanda-tandanya presumtif kita sebut. Gejalanya seperti apa sih dok untuk hamil itu? Atau yang pasti seperti apa sih dok? Nah kita bahas satu-satu ya dari sini. Nah pertama kita bahas dulu. Bagaimana kehamilan itu dapat terjadi? Pertama kita lihat dari fase saat ovulasi. Ovulasi itu apa sih dok? Ovulasi itu masa subur. Jadi pada saat bunda-bunda masa subur itu bisa bertemu campur dengan bapak. Nah jadilah, tapi kok saya nggak masa subur dok? Tetapi kok hamil juga? Ada juga yang misalnya karena punya deadline, tapi padahal tidak masa subur. Nah aku jelasin lebih lanjut ya. Jadi memang pada wanita yang haid biasanya memang jadwalnya itu bisa sampai siklusnya 28 hari dalam satu bulan normalnya. Tetapi ada beberapa orang yang bisa sampai 31 hari, 30 hari itu wajar. Dengan masa subur diantaranya pada siklus 28 hari itu masa subur di hari ke-14 di sini. Di hari ke-14 pada saat itu terjadilah ovulasi atau masa subur. Jadi dia masa suburnya itu seperti apa sih dok? Dia itu merupakan pelepasan sel indung telurnya itu yang akan masuk nanti sel indung telur tersebut ke dalam salurannya. Jadi ini indung telur, ini salurannya, ini rahimnya. Jadi nanti pada saat sel indung telur itu terjadi pembuahan gitu, terjadi pembuahan oleh sperma bapak, maka disitulah terjadi ovulasi di situ. Jadi pada saat ovulasi itu dia hanya bisa bertahan sel indung telur itu 12 sampai 24 jam. Jadi maka dari itu kadang-kadang kalau wah pada saat ovulasi harus langsung kita sering memberitahukan kepada bunda dan ayah juga. Nah, sel telurnya itu kan hanya bisa 12 jam sampai 24 jam. Jadi gimana dong dok? Kadang-kadang saya nggak direncanakan kemarin ada. Tapi kok saya tetap positif padahal saya nggak lagi masa ovulasi. Saya selalu menjauhi masa ovulasi. Nah, pada sperma laki-laki itu dia bisa bertahan di dalam perut 3 sampai 5 hari di dalam rahim. Jadi kadang-kadang walaupun sudah mundur nggak mau punya anak, tapi kok jadi juga dok. Nah, itu karena pada saat dia ovulasi, dia ke sini berjalan ke salurannya, yang punya bapak spermanya masih bertahan, masih hidup 3 sampai 5 hari. Maka dari itu sering juga terjadi kehamilan. Ya alhamdulillah memang semuanya tetap dititipkan ya. Jadi masih ada. Terus untuk kehamilan tersebut. Dimulainya nanti kapan? Sejak terjadinya fertilisasi dari kehamilan itu.
Kemudian dok, cara taunya gimana nih? Saya udah ovulasi. Kemudian saya sudah ovulasi. Tetapi kok dok, saya pengen cepet-cepet nih hormonnya positif. Gimana cara taunya? Sudah ovulasi setiap hari tes pack. Wah sama aja hasilnya negatif terus. Karena memang belum waktunya. Kapan kita harus lakukan tes pack? Nah, yang pertama dari fertilisasi, setelah tadi bertemu dengan sperma bapak dan punya bunda indung telur, dia akan terjadi di saluran ini, tuba falopi kita sebut. Kemudian satu sperma yang akan membuahi satu indung telur, hanya itu. Kemudian dia akan menjadi kita sebut dengan zigot terlebih dahulu, belum janin ya. Nah, itu adalah sel pertama dari calon manusia. Dia akan menempel pada rahim, kemudian di sini nanti apa nempelnya. Setelah menempel dari masa ovulasi, Bunda boleh hitung nih. Terjadinya 6-7 hari setelah fertilisasi, kita terjadi implantasi atau penempelan di dalam rahim di sini. Kapan dok boleh tes pack? Mulai dari 1 minggu setelah ovulasi, setelah itu boleh langsung coba tes pack. Kadang-kadang dia masih negatif. Mau coba dulu di 7-8 hari, 1 minggu setelahnya boleh. Biasanya sudah positif kalau memang terjadi implantasi. Gitu, kalau memang bunda betul hamil. Jadi jangan takut untuk, aduh masih negatif gimana ini, atau tapi telat head. Boleh dicoba 1 minggu. Kalau tidak tidak juga, masih belum head juga, boleh dicoba 2 minggu. Tapi dari 1 minggu kita sudah bisa melihat apakah bunda hamil atau enggak. Begitu. Kemudian, nah kan ini sudah nih dok, sudah ternyata positif di dalam rahim. Tapi saya mau tahu nih dok, apakah kehamilannya normal atau tidak? Nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Memang ada yang kita sebut dengan kehamilan ektopik. Nah ini yang ngeri-ngeri sedap, nah, agak takut. Kenapa? Karena dia tidak berada menempel atau implantasi tidak di dalam rahim. Kalau seperti ini, misalnya dia hamilnya ada di indung telur, hamilnya ada di sel telur, atau bahkan di pojok, di badan rahim di sini, atau kita sebut kehamilan abdominal, kehamilan di luar kandungan di sini, atau di mulut vaginanya, di mulut jalan lahir. Nah, kalau di sini otomatis kita harus lakukan tindakan. Tindakannya apa, Dok? Ada yang pembedahan, ada juga yang tidak pembedahan. Nanti tergantung dari kehamilan tersebut dan dari usia kehamilan tersebut, apakah sudah pecah atau tidak. Banyak juga bunda-bunda, dok boleh nggak sih dipertahanin? Saya nih sudah penantian lama, tapi kok hamilnya di luar kandungan ya di sini sekitar sini. Nah, kalau seperti ini tidak boleh dipertahankan karena bahaya sekali. Yang ada malah nanti perdarahan dan membahayakan bunda. Jadi mau tidak mau biasanya kita lakukan tindakan pembedahan. Bisa nggak kalau bila tidak dibedah? Bisa, tapi ada syarat-syaratnya juga. Dan itu juga harus dievaluasi secara berkala gitu. Nah, kemudian selain itu apa sih dok faktor-faktornya? Bagaimana kehamilan tersebut dapat terjadi? Setelah menempel atau kita sebut dengan implantasi tadi di dinding rahim di sini, di dalam sini, dia kemudian akan membentuk kita sebut dengan ari-ari atau plasenta. Jadi plasenta ini terbentuk dari jaringan ibu dan janin. Yang mana plasenta ini dia fungsinya untuk pertukaran nutrisi, juga oksigen dan sisa metabolisme. Plasenta ini atau ari-ari ini apa aja sih dok yang diberikan untuk hormon-hormonnya, yang mengeluarkan hormon apa? Dia ada hormon-hormon kehamilan seperti hormon beta HCG. Ada juga progesteron, juga estrogen yang fungsinya untuk mempertahankan kehamilan. Jadi HCG ini yang nantinya dia merupakan hormon penanda tes kehamilan. Jadi kalau hormonnya tinggi, kita bisa langsung lihat, oh segini, oh berarti kehamilannya berapa minggu. Kalau segini, kehamilannya berapa minggu. Nah, hormon HCG ini juga akan terus berangsur-angsur menaik sampai di usia 8 minggu sampai 16 dan 20 maksimal di 16 minggu. Kemudian nih, pada 8 minggu pertama kehamilan, apa sih yang terjadi hasil pembuahannya ini yang paling vital? Setelah plasenta ini bertumbuh di 8 minggu pertama, dia akan terjadi pembentukan organ-organ. Jadi organ-organ ini yang paling vital. Organ-organ ini dia akan membentuk otak, jantung, tulang belakang, dan sistem organ lainnya. Makanya pada saat 8 minggu ini
kita selalu bilang, ibu makanannya harus banyak. Tadi ada yang turun 5 kilo, nah itu harus ada warning tuh harus kita lihat. Kenapa bisa turun sampai 5 kilo selain muntah-muntah. Bagaimana cara makannya? Karena untuk trimester 2 dan trimester 3 yang berkembang hanya bayinya saja. Jadi hanya membesar nanti di trimester 2 dan 3. Tapi pertumbuhan adanya kekurangan, misalnya bibirnya sumbing, gangguan pada tangan, misalnya jari-jarinya tidak komplit, itu semua terbentuk di trimester 1. Sehingga nutrisi-nutrisi dan nutrisi yang paling penting yang dapat diberikan oleh ibu hamil. Pada trimester 1 ini juga hati-hati loh untuk faktor-faktornya seperti infeksi, obat-obatan. Mohon maaf ayah merokoknya itu harus dijauhi karena dalam 8 minggu ini bayi itu sangat bisa terjadi infeksi cepat sekali. Bahkan bisa terjadi kelainan pada bayi. Jadi untuk hati-hati makanannya harus matang di 8 minggu pertama ini harus betul-betul eh, holistik, harus betul-betul makannya, udaranya, konsumsi airnya. Kalau ada mual muntah cepat ditangani, makan sedikit-sedikit tapi sering, dan terutama rokok-rokok ayah harus pergi dulu gitu. Kalau ada ayah-ayah di sini sekalian, boleh kalau tulis di kolom komentarnya ya, ayah-ayah tidak boleh merokok dekat ibu gitu. Dan harus ganti baju bila ingin misalnya masuk ke dalam rumah, cuci tangan juga gitu ya. Kemudian dari eh, apa sih perkiraannya itu dari hari perkiraan lahir, bagaimana caranya kita mengetahui? Cara menghitung usia kehamilannya. Kita hitung dari hari perkiraan lahir dan itu dari hari pertama hari terakhir. Kapan sih dok? Jadi bunda-bunda sekalian itu boleh download aplikasi tentang haid. Jadi siklusnya 3 bulan terakhir dicatat, teratur atau tidak tetap dicatat. Karena itu untuk menentukan hari pertama haid terakhirnya seperti apa. Karena ada juga yang, kok dok saya seperti ini, kenapa ini salah ya? Dok saya mensnya, haidnya tidak teratur. Baiknya gimana ya dok? Nah, karena dalam catatan itu kita bisa menilai, oh bunda ini siklusnya tidak 28 hari, ternyata ini. Jadi hari pertamanya seperti ini, kita bisa tahu. Jadi nanti bayinya pun dipastikan pas sesuai untuk pertumbuhannya. Kalau ternyata hari pertama hari terakhirnya nggak tahu nih dok, gimana kita siklusnya juga walaupun nggak teratur siklusnya, tapi saya nyatet sih misalnya. Tapi kebetulan yang bulan ini nggak tahu, kita bisa lihat dari USG trimester pertama. Maka dari itu trimester pertama ini sering kita akan lebih kasarnya lebih bawel ya. Ayo bun lagi bun, ayo bun periksa lagi 2 minggu bun harus liatin itu. Karena USG trimester 1 justru yang paling penting, bunda tidak boleh hilang ini USG-nya. Kalau USG yang lain bolehlah sekali-kali ditaruh di mana nggak apa-apa. Kalau ini tidak boleh trimester 1 itu. Terutama pada saat awal. Karena kita bisa menentukan hari perkiraan lahir hingga maksimalnya. Nah itu sangat penting buat bayi. Kenapa? Karena pertumbuhan bayi kita bisa lihat. Kurang nih ternyata, lebih ternyata, atau ternyata sudah lewat waktu, nggak kerasa, sudah hampir 10 bulan harusnya sudah lahir. Nah, itu merupakan warning sign juga. Kalau HPHT-nya tidak diketahui, siklusnya tidak teratur, dapat dihitung ya tadi dari hasil USG trimester 1. Akurasinya itu sangat tepat, sangat bagus, 3 sampai 5 hari saja. Jadi pastikan untuk bunda-bunda sekalian semua USG trimester 1 tidak hilang. Gitu. Kemudian dari trimester kehamilan, kita ngitungnya gimana sih dok? Trimester kehamilan itu trimester 1 kita hitung itu dari kapan? Dari awal hormon itu positif, ibu tes pack langsung positif, udah itu trimester 1. Dari kapan sampai 12 minggu? Atau kita kadang menghitung boleh 3 bulan, 2,5 sampai 3 bulan. Kemudian setelah lewat 12 minggu di minggu 13-nya, itu bunda sudah masuk ke dalam trimester 2. Nah, pada saat trimester 2 ini barulah biasanya perut bunda mulai membesar. Dok mulai begah, dok mulai kayak ada perutnya membesar. Jadi jangan takut trimester 1 kok saya kempes ya dok perutnya. Memang belum waktunya. Trimester 2 baru nanti mulai membesar, membesar lagi, tambah nanti mulai terasa gerakannya adik, gerakan janinnya. Sampai kapan sih dok? Dari minggu ke-13 sampai 27 minggu itu trimester 2.
Kemudian trimester 3 kita dimulai dari minggu ke-28 sampai bayi itu lahir atau maksimalnya di 42 minggu gitu. Nah, untuk yang tadi saya bilang 8 minggu yang paling utama pada saat awal. Kenapa? Karena bisa dilihat di trimester 2 dan trimester dari 3 nih di 16 trimester 2, trimester 3 dia hanya berkembang saja. Kalau memang jarinya ada 5 ya berkembangnya 5. Matanya ada 2 ya berkembang 2. Telinganya, kakinya, panjang pendeknya tambah berkembang. Tapi 9 minggu ke sini, nah ini yang bahaya. Bila terkena infeksi, terkena dari makanan kotor, mohon maaf dari rokok dan polusi sebagainya, air konsumsi air minumnya juga kotor, ini bisa berefek cacat pada bayi. Kalau sudah cacat, ya tetap berkembang dia. Begitu, maka dari itu 8 minggu pertama terutama kalau bisa sampai 12 minggu itu harus dipertahankan. Makan paksakan yang banyak. Kemudian istirahat yang cukup, tidak boleh stres. Jadi sekarang untuk ayah nggak boleh buat bunda stres, gitu ya. Kasih tahu ke ayahnya, apalagi yang ada di sini ayah-ayah. Bunda tidak boleh stres. Apapun yang bunda mau boleh, tapi jangan ngidamnya jangan aneh-aneh juga. Tiba-tiba jam 1 malam pengen jalan-jalan, aduh itu takut banget kalau itu ya. Gitu. Jadi 8 minggu pertama harus hati-hati gitu hingga 12 minggu. Nah, sekarang kita masuk ke tanda-tanda kehamilan. Apa aja sih dok tanda-tanda kehamilan pada ibu hamil nih di trimester 1 terutama? Oke, tanda dan gejala awal kehamilan. Tentunya ada yang kita sebut dengan presumtif, yaitu tanda tidak pasti, subjektif, jadi ini yang dirasakan oleh ibu. Ada juga tanda kemungkinan, mungkin hamil. Nanti pemeriksaannya oleh kami, tenaga kesehatan. Ada juga yang tanda pasti atau positif. Nah, ini konfirmasi untuk mutlak kehamilan. Tanda-tandanya apa aja sih dok? Kita lihat satu-satu ya. Tanda tidak pasti kehamilan atau presumtif dugaan dari ibu pada saat itu. Yang pasti telat dulu menstruasinya, haidnya telat. Kalau bisa telat nanti kita lihat di kalendernya misalnya dari ibu. Kemudian ada merasa kok ada nyeri di payudara, mirip seperti haid, tapi biasanya dia akan nyerinya lebih nyeri gitu, berbeda gitu rasanya. Tapi bisa juga haid seperti itu, maka dari itu tidak pasti kehamilan gitu. Bisa saja ternyata sama rasanya. Kemudian ada flek-flek sedikit, tapi nggak head nih dok nggak banyak, hanya flek-flek bisa saja dia sedang implantasi atau menempel. Jadi ada kita sebut dengan implantation bleeding, pendarahan pada saat implantasi. Dia nggak akan banyak, dia hanya sedikit, segaris, flek-flek, hanya seperti itu. Atau buang air kecilnya jadi sering. Boleh nggak sih dok buang air kecilnya sering? Boleh. Beberapa kali pun boleh silakan. Asal Bunda buang air kecilnya setelahnya tidak terasa anyang-anyangan atau tidak lampias. Kok udah buang air kecil rasanya tetap sama ya kayak nggak buang air kecil. Nah kalau itu bisa jadi infeksi. Tapi kalau yang pada tanda tidak pasti kehamilan biasanya memang buang air kecilnya banyak. Tapi rasanya tetap lega, normal itu. Kemudian yang paling utama dirasakan mual hingga muntah. Nah sudah seperti ini harus bagaimana? Dicek ke tenaga kesehatan. Nah, tanda tidak pasti kehamilan yang lain juga kadang-kadang rasanya kok begah terus ya dok, disertai mual, kok rasanya penuh terus. Ada beberapa sebagian orang yang sampai nyeri ulu hati, terutama bila bunda-bunda memiliki penyakit GERD, penyakit ada lambung dari awalnya sebelum hamil karena misalnya makan pedas dengan konsumsi kopi. Tapi kok sekarang nggak minum kopi, nggak konsumsi pedas, tapi kok kembung terus. Nah, bisa jadi itu sesuatu tanda tidak pasti dari kehamilan. Yang paling utama mood swing. Bukan salah bunda kok, itu salah hormon. Memang hormonnya. Kadang-kadang nonton sedikit malah nangis. Kesel ada sesuatu ke ayah. Jadi sabar ya ayah ya. Kemudian ada wangi-wangian. Wangi-wangian, wangi bawang biasanya normal, sekarang tiba-tiba jadi mual. Terus ngelihat sesuatu jadi mual, nah itu juga bisa jadi sensitif. Wangi-wangian parfum yang tadinya senang pakai tiba-tiba nggak jadi suka, nggak jadi lagi, nggak mau lagi gitu untuk pakai parfumnya. Kemudian rasanya lelah banget terus.
hingga lemes. Terus itu normal, normal kalau pada pasien-pasien dengan kehamilan yang masih memang tanda tidak pasti. Tapi Bunda normal untuk merasakan seperti ini. Kalau memang Bunda hamil dan merasakan ini, normal banget gitu, nggak apa-apa. Kemudian pengennya ngidam mulu, apa aja yang tadinya nggak mau makan malah jadi mau makan ini itu. Yang sukanya apa jadi tambah suka. Yang nggak suka, yang tadinya suka malah jadi nggak suka. Misalnya nggak suka makanan-makanan yang berkuah-berkuah, nggak suka sekarang jadi suka. Itu bisa terjadi. Tanda kemungkinan hamil. Nah, tadi ada yang tidak apa tanda masih presumtif. Sekarang ada probable, probably. Mungkin hamil nih. Gimana nih kalau seperti ini? Nah, dia sifatnya lebih objektif. Harus dilakukan pemeriksaan di vaskes terdekat, dokter atau bidan. Nah, nanti hasilnya biasanya dapat melalui pemeriksaan fisik, juga tes laboratorium. Ada juga dalam kasus yang sangat langka, misalnya kondisi medis tertentu dapat menimbulkan tanda dan gejala yang menyerupai kehamilan, tapi tidak hamil. Apa contohnya? Hamil anggur. Itu mirip banget seperti tanda seperti hamil nih, Dok. Seperti hamil, tapi kok nggak ada bunyi jantungnya. Tapi kok mual muntahnya heboh banget. Tapi ternyata tidak hamil, itu hamil anggur. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian ada juga perubahan, perubahannya pada serviks atau mulut rahimnya dan rahimnya itu sendiri. Biasanya jadi lebih lunak, bagian jalan lahirnya lebih lunak dan juga warnanya kebiruan, serviks dan dinding vaginanya. Itu normal. Kemudian perutnya membesar, jelas kalau itu. Tapi nanti biasanya akan merasa membesar di 12 minggu, biasanya di atas. Jadi trimester 2 sudah mulai tuh kelihatan perutnya besar. Jelas pasti itu hamil. Kadang-kadang ada yang nggak tahu, dok udah ketahuannya 4 bulan, tapi nggak pernah ngerasa apa-apa. Ada aja yang seperti itu. Memang pada saat lagi kerasa mualnya, kerasa apanya, ibunya nggak ngeh kita sebutnya. Kok perutnya membesar, padahal nggak kerasa apa-apa. Nggak haid, tapi nggak ngeh juga, karena biasanya mensnya tidak teratur haidnya. Nah, itu juga kita kadang-kadang suka jadi kaget, tiba-tiba perutnya membesar, tiba-tiba ternyata ketahuannya sudah besar. Itu juga bisa terjadi pada beberapa bunda yang memang tidak mengalami gejala gitu. Kemudian ada tanda-tanda dari kemungkinan hamil atau probable yang lainnya. Dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kita sebut dengan bal temen. Biasanya kita sudah mulai eh, coba untuk di atas minggu ke-16. Biasanya minggu ke-16 itu saat kita pegang keraba tuh ada. Walaupun bunda pas pegang, kok nggak kerasa ya saya dok? Ya memang karena butuh tenaga yang memang bidan atau dokter yang memang ahli di bidang itu. Jadi kita bisa meraba ada atau tidak. Tapi seringnya pun hamil anggur juga mirip loh seperti ini. Jadi maka dari itu harus dipantau secara berkala. Selain itu pakailah alatnya ya. Alat di bidan ada dokter. Atau kalau ada di bidan yang ada dokternya ada USG-nya. Kita lihat apakah hamil anggur atau tidak. Nah, janin yang masih kecil dan terapung dalam cairan ketuban ini bisa dipantulkan dengan sentuhan jari. Jadi balut temen tuh gitu, kita goyang-goyangin. Nah, nanti kerasa di situ. Keraba-raba, oh ini ada. Dengan tangan satu lagi pegang gitu. Nah, tanda kemungkinan hamil ada apa lagi sih dok selain itu? Bukan cuma dari bayi, tapi dari ibu, tanda hamilnya. Tiba-tiba misalnya udah 4 bulan ya, jangan sampai tapi ya, ada hiperpigmentasi. Aduh dok, kulit saya jadi berubah. Tadinya cantik, sekarang jadi jerawatan, jadi berwarna seperti ini. Mohon maaf ketiak saya jadi tambah hitam. Kemudian ada juga garis-garis kehamilan kayak gini nih, tadinya nggak ada dok. Kemudian ada scar, sikatrik, scar-scar gini kita sebut dengan stria gravidarum. Jadi garis-garis kehamilan. Tadinya bagus dok, kenapa jadi seperti ini? Nah, perubahan kulit ini karena adanya peningkatan hormon dari melanosit stimulating hormone atau kita sebut MSH. Jadi dia itu kan karena ada perubahan warna, perubahan hormon yang berlebih tidak seimbang karena kehamilan tersebut. Jadi ada garisnya, ketiaknya lebih hitam, kemudian jadi lebih hiperpigmentasi. Pada sebagian ibu-ibu ada yang jadi jerawatan gitu atau di pundaknya malah jadi menghitam, itu bisa. Kemudian ada garis-garis kehamilan ini kita sebut dengan stria gravidarum. Ini karena peregangan kulitnya cepat. Maka dari itu biasanya dari trimester 1 kita sudah menyarankan untuk memakai eh, hand body atau sesuatu yang lembab seperti oil, Cousins oil boleh, bio oil, apapun oil-oil
olive oil silahkan untuk dioleskan ke perut ibu, tapi tidak dipijat atau tidak dipegang-pegang terus. Jadi hanya dibalur, dibalur lagi setiap hari kalau bisa setelah mandi. Karena 12 minggu ke atas nanti dia akan menjadi peregangannya cepat gedenya bayinya. Jadi aja nanti tambah terlihat ini. Dia dapat berkurang dengan pemberian itu. Dok, nanti warna-warna ini akan menghilang nggak sih? Setelah persalinan, dalam waktu 1 tahun biasanya dia akan kembali sendiri, kembali ke warna kulit ibu masing-masing. Memang, kadang-kadang ada yang di atas 1 tahun kok masih belum juga atau tidak kembali sempurna. Bisa terjadi pada bunda-bunda yang berkulitnya lebih gelap. Memang kadang tidak semuanya kembali secara 100%. Tapi ini nanti bisa kita lihatkan secara evaluasi bagaimana. Apakah perlu pengobatan atau skincare lagi. Nah itu kan sudah boleh pakai kalau sudah melahirkan. Gitu. Kemungkinan tanda kemungkinan hamil yang lain probable, yaitu kita mendeteksi hormon HCG yang diproduksi dari sel-sel trofobas dari plasenta itu sendiri tadi. Setelah implantasi, setelah menempel bayinya pada rahimnya. Apa yang bisa kita lakukan tadi? Bunda dapat mulai melakukan paling cepat 7 hari setelah berhubungan, setelah campur dengan suami. Itu masih bisa dari 7 hari. Kalau masih negatif, boleh diulang 1 minggu kemudian. Gitu. Atau pengennya langsung ke laboratorium aja dok, karena kalau urin tes ini tidak terlalu sensitif. Bisa kita melakukan tes kualitatif dan kuantitatif, tapi diambil dari darah. Jauh lebih sensitif. Bahkan kita bisa langsung mengetahui usia kehamilan bunda-bunda sekalian dengan tes kuantitatif ini. Bila dites langsung tahu, oh hormonnya segini, kehamilannya kurang lebih segini. Atau misalnya tinggi, oh jangan-jangan ada sesuatu, kok masih usia segini hormonnya udah tinggi. Nah itu. Kalau kualitatif sama seperti tes urin, tes PEC, hanya positif atau negatif saja, tapi lebih akurat gitu. Karena eh, tes pack ini bahayanya itu dia kadang positif palsu. Positif palsu gini, misalnya positif, diangin-anginin aja ditaruh sama bunda. Pas mau dikasih lihat ke ayah kok jadi negatif, tadi positif. Ambil yang pertama, yang betul yang pertama dia teroksidasi bisa jadi negatif. Begitu juga tadi negatif, taruh aja disimpan. Tiba-tiba pas diambil lagi kok jadi positif gitu. Maka dari itu tes pack hanya boleh cukup 5 menit juga sudah ketahuan. Setelah itu harus dibuang gitu. Karena 2 jam kemudian, 1 minggu kemudian bisa berubah nanti hasilnya. Gitu. Kemudian tanda yang lain, tes darah tadi beta HCG. Kapan sih indikasinya untuk memastikan kehamilan sangat dini? Biasanya sebelum telat haid atau pada saat nih telat nih, coba deh cek aja deh secara tes pack itu, tes darah. Kemudian memantau perkembangan kehamilan awal. Jadi angka beta HCG ini nanti akan berlipat ganda setiap 48 hingga 72 jam. Jadi kita lihat, oh kalau HCG-nya segini berarti dia usia kehamilannya segini. Kalau segini berarti segini gitu. Tapi ada bisa juga untuk dua penyakit, menyingkirkan kehamilan ektopik juga atau keguguran. Juga kalau takutnya ada hamil anggur nih seperti ini, hamil mola, tidak ada bayinya. Ada yang kita sebut dengan mola parsial, seperti ada jabang bayinya, tapi kalau itu tidak akan jadi bayi nantinya. Itu hanya suatu organ-organnya aja, apa namanya, daging-dagingnya aja kalau parsial. Tapi semuanya tetap harus dievakuasi. Kita ambil ini. Bukan rahim yang diambil, tapi kehamilan anggurnya. Gitu. Kemudian yang kita takut juga dengan kehamilan ektopik dok atau keguguran dok. Nah pada kehamilan ektopik atau keguguran biasanya hormon beta HCG-nya stagnan, plate atau gitu-gitu gitu-gitu aja, tidak berlipat ganda. Nah, biasanya kita ceknya berkala. Nanti kita lihat, oh ini nggak tambah naik, nggak tambah naik. Oh berarti bisa jadi lagi keguguran, mau keguguran tidak berkembang. Atau ternyata kehamilan di luar kandungan. Kalau mola gimana dok hamil anggur? Kalau mola justru berlipat ganda 48 sampai 72 jam, tapi sangat tinggi. Bahkan terkadang sampai tidak bisa dideteksi tinggi sekali, tidak pada usia kandungannya. Nah, itu harus juga hati-hati. Kadar HCG yang sangat tinggi, ada abnormalitas, bisa jadi hamil anggur. Nah, itu harus kita lakukan evakuasi. Gitu. Nah, sekarang tanda pasti hamil tadi seperti presumtif, kemudian probable bisa jadi. Nah, sekarang positif. Apa sih tanda-tanda positif dari kehamilan itu? Yaitu denyut jantungnya yang pasti teridentifikasi.
Kapan ini dapat dilakukan? Kalau masih di bawah 12 minggu, kita bisa lakukan di minggu ke-6. Dengan apa? USG. Tidak semua tempat fasilitas kesehatan bisa memiliki USG. USG-nya dari apa? Kalau sampai minggu ke-6, dia dapat dilakukan USG transvaginal. Transvaginal itu dari jalan lahir kita masukkan. Karena jauh lebih sensitif pada saat minggu ke-6 ini. Sorry, maaf, dari jalan lahir kita masukkan USG-nya, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Biasanya bisa saja kita lakukan sampai minggu ke-7 ke-8 untuk menentukan denyut jantung janinnya, bayinya gitu. Kalau dari atas kenapa nggak bisa? Karena dari atas itu dia sifatnya walaupun lebih besar bisa terlihat, tapi sifatnya karena ada lemak di situ, ada cairan, ada tulang dan yang lain, dia sulit untuk menembus. Jadi warnanya tidak sebagus itu dan tidak bisa menembus hingga sedalam itu. Apalagi kalau kehamilannya kecil, masih 6 minggu tuh cuma 2 mili segini gitu, nggak nyampe, hanya 6 mili, jadi nggak sampai 1 senti, hanya segini. Jadi susah untuk USG dari atas. Maka dari itu terkadang ada dokter-dokter yang ingin USG transvaginal dari bawah. Jadi untuk pasti ada nggak sih denyut jantungnya, boleh nggak sih dipertahankan? Jangan-jangan kehamilannya kehamilan kosong, hanya kehamilan aja tanpa ada janinnya. Nah, itu juga kan harus dilakukan tindakan. Denyut normal pada bayi atau bayi kecil yang usianya seperti 6 minggu sampai 8 minggu itu berkisar seperti kita, seperti manusia normalnya, 90 sampai 100, 110. Tapi dia akan meningkat di 140 sampai 170 di minggu ke-9 dan berangsur-angsur akan turun lagi nanti seiring kehamilannya besar. Nanti biasanya maksimal hanya di 140 hingga 160. Kita dapat juga di 100, tapi kalau 110 nanti kita harus lihat dulu ada kelainan atau tidak pada bayinya gitu. Jadi kalau misalnya detaknya kok agak pelan, kalau memang usianya segini ya normal. Kalau usianya di atas 9 minggu jadi cepet ya normal gitu. Kemudian USG yang tadi di perut atas, nah dapat mendeteksi bunyi jantung sekitar minggu ke-7 atau ke-8. Biasanya kalau sudah minggu ke-7 atau ke-8 dan lebih, kita pakai USG dari perut biasanya sudah bisa terjadi, sudah bisa kelihatan gitu. Terdengar juga oleh bunda-bunda sekalian. Kalau Doppler gimana dok? Kita pakai Doppler. Nah ini pakai Doppler. Pakai alat yang bukan USG, tapi dia alat itu bisa langsung mencari untuk denyut jantung janin. Dia itu menggunakan gelombang suara. Nah untuk mendeteksi denyut jantung janin tersebut, BJA, bunyi jantung anak. Kapan kita bisa lakukan Doppler? Minimal di minggu ke-10, tapi biasanya sangat sulit. Biasanya kita mulai coba di atas 12 minggu. Di minggu 12 kita bisa mulai cari, Bu Bidan bisa mulai mencari gitu. Ada nggak sih detak jantungnya, jadi tidak perlu harus selalu di USG gitu. Nanti secara berkala diperiksa dengan fetal Doppler seperti ini. Biasanya ada kalau di rumah sakit atau puskesmas setempat ada, klinik pun ada. Gitu. Tanda pasti kehamilan yang lain juga positif itu, yaitu ada gerakan janin, tapi berbeda. Kapan sih dok gerakan janin ini bisa terasakan? Pada pasien-pasien yang belum pernah hamil dan baru hamil pertama. Dia itu dapat dirasakan gerakan janin mulai di usia 5 bulan atau di 20 minggu kalau bunda-bunda sekalian, 4,5 bulan, 5 bulan. Kalau untuk hamil yang udah 2, 3, 4, 5 anaknya, dia di 16 minggu sudah harus mulai merasakan janinnya. Tuh, tapi nggak kerasa sampai 6 bulan. Nah, harus dicari tahu kenapa bisa nggak kerasa gitu. Karena normalnya di 16 minggu pada hamil yang kedua dan selanjutnya itu sudah harus kerasa. Pada anak pertama di 20 minggu minimal gitu. Ibu akan merasakan gerakan nantinya. Tanda pasti ketika gerakannya dapat dilihat, bahkan nanti bentuknya kelihatan di sini tiba-tiba ada yang nendang, ada kakinya. Bisa kita lakukan oleh dokter atau Bu Bidan juga dengan perabaan perut ibu, melihat secara visual perut, misalnya ada yang bergerak atau tidak, atau monitor dari USG tersebut kita lihat. Kita bisa lakukan pada biasanya Bu Bidan melakukan ini dengan kita lakukan Leopold. Biasanya kita lakukan nanti pada trimester 3 untuk menentukan posisi janin di bawah kah, atau di atas kah, sungsang kah, lintang kah, gitu. Kemudian tanda pasti hamil yang lain, adanya gambar janin, yaitu dari USG. Nah, USG yang kita lakukan bukan Doppler, tapi USG seperti ultrasonografi. Jadi gambarnya seperti ini, hitam-hitam putih-putih. Kadang-kadang ada warnanya. Kalau Doppler dia hanya terdengar bunyi jantung saja, gitu, nggak ada warnanya.
USG ini dapat memungkinkan untuk melihat kantung gestasi embrio hingga gerakan dan denyut jantung janin secara langsung. Tuh, misalnya, apa sih yang kita lihat? Yaitu ada kantungnya. Kemudian ada kalau kalau kita mas kalau kata kita tuh kuning apa eh, kuning telurnya gitu. Kalau ini sama bayi juga di kita seperti itu. Kuning telurnya dulu lah kita lihat putih telurnya seperti itu. Tapi belum ada denyut jantungnya ya. Ini biasa kehamilannya masih 3-4 minggu memang. Jadi memang belum terlihat tapi udah kelihatan bakatnya dulu kayak kuning telurnya. Nanti seiring berjalannya waktu, bentuknya masih bulat aja nih dok, belum ini nggak apa-apa, masih aman. Nih bentuknya masih bulat, masih kecil kayak gini. Biasanya belum membelah. Maka dari itu, pembelahan itu harus dengan baik. Makanannya, olahraganya, kemudian aktivitasnya, tidak boleh stres. Makanan harus matang tadi, kemudian apa namanya rokok-rokoknya harus dipisahkan dulu gitu. Dan juga polusi-polusi lain tidak hanya rokok juga. Asap motor bisa jadi berbahaya. Apapun bisa jadi berbahaya. Apalagi yang kerjanya di pabrik harus hati-hati juga gitu bunda-bunda sekalian. Oke. Nah, jadi semua kehamilan itu nggak akan ada yang sama, tidak akan ada kehamilan yang akan sama. Karena setiap ibu dan setiap bayi juga memiliki ceritanya sendiri. Tapi yang terpenting adalah memahami tubuh ibu sendiri, mengenali tanda bahaya itu ibu dan bayi, dan menjaga kesehatan ibu serta bayi yang juga sedini dan sebaik mungkin agar bayi dan ibu dapat kembali lagi juga dapat persalinannya dengan sehat. Gitu. Oke, materi yang saya sudah selesai. Nanti dilanjutkan oleh Dokter Muti. Kalau ada pertanyaan boleh ya ditulis di sini ya di kolom komentar. Nanti aku coba jawab. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Wah, ini untuk bunda-bunda mungkin yang baru ya, yang baru ini adalah kehamilan pertama. Ini penting banget ya dok ya, informasi yang tadi disampaikan oleh dokter Aninda. Jadi kekhawatirannya mudah-mudahan terjawab ya dok selama ini ya. Iya, Ada semoga ya. yang mungkin ada yang ini tuh bener hamil atau enggak atau masih ragu-ragu atau kemarin juga sempat apakah setelah tes pack udah harus langsung USG aja Ya, atau nah ya. nunggu dulu gitu ya dok ya. Dan ini mudah-mudahan tadi ada beberapa jenis pemeriksaan ya yang sudah disampaikan oleh dokter Aninda, mudah-mudahan bisa membantu bunda-bunda semua ketika akan memutuskan ya kapan harus ke dokter USG mana nih ya, karena tadi kalau nggak salah di trimester 1 pun juga ada yang tanya tentang veto juga ya dok ya, Iya, di, betul. di trimester berapa sih yang harus memang dilakukan USG veto. Nah, sebelum diskusinya lebih panjang lagi nih dok, dan kita akan masuk dulu nih ke Bu Guru yang kedua, ada Dokter Mutia. Assalamualaikum dokter, sudah bergabung kan ya dok ya? Halo dokter, ada dengan Dokter Muti. Nah, Iya, Waalaikumsalam Teh. Alhamdulillah, apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ini kita Sukabumi mau aman dok? hujan, Oh, hujan. hujan terus Bandung nih. lagi cerah sebetulnya ya dokter Aninda ya. Di Oh Bandung lagi cerah, gitu. cuman Cerah anginnya banget dingin di sini. banget. Harinya nusuk hari ini. Nggak kayak kemarin dingin banget. Dingin banget ini Mm-mm. ya. Jadi rasanya mungkin kayak mengulang beberapa bulan kemarin ya. Banyak banget bunda-bunda yang khawatirnya udah mulai batuk pilek nih ya. Mah khawatirnya nih ya. Dijaga kondisinya. Gimana nih dok? Apa ya yang Mm-mm. akan kita bahas pada kelas trimester pertama dulu nih? Kira-kira spill dikit nih Eh, sebelum memulainya. oh iya, Teh kita mau langsung masuk ke materi yang kedua atau kita Mm-mm. istirahat dulu? Itu jadwalnya seperti apa? Istirahat. Ini kita masuk azan Isya itu di 19.30 ya, Dok ya. Agak agak panjang juga nih karena maghribnya juga agak larut ya, Dok ya. Sekarang saya tanya dulu di Mm-mm. bunda-bunda semua nih. Kita lanjut, kita mungkin breaknya nggak lama ya. Kita breaknya nggak lama karena mungkin hanya untuk azan Isya saja ya. Bunda-bunda semua begitu ya. Bagaimana Bunda? Mm-mm. Khawatirnya ada di bagian timur tadi agak larut lagi Takutnya beda lagi. selesainya kegiatan. Jadi kita mungkin break sebentar aja dok untuk Isya gitu ya dok ya. Untuk azan Isya. Setelah itu kita mungkin breaknya sekitar 10 menit sampai dengan azan Isya selesai sampai dengan qomat ya dok. Baru kita lanjut lagi. Mm-mm. Gitu ya dok ya.
Ntar saya Menarik. sambil cek jadwal sholat Isya untuk wilayah Indonesia Barat ya dok ya di di WIB. Untuk di hari ini pukul 8.19.31 dok. Jadi tanggung ya sebetulnya hanya tinggal 3 menit lagi ya. 3 menit lagi menuju azan Isya. Kita kalau gitu sebaiknya kita break dulu aja ya dok ya. Untuk bunda-bunda semua mohon untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom supaya tidak kesulitan untuk kembali bergabung. Kita akan masuk lagi di 19.40 cukup ya dok ya. 19.40 kita akan Iya, masuk ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Dokter Muti. Begitu ya, untuk oke. bunda-bunda semua, silakan untuk off cam terlebih dahulu, off mic-nya juga. Nanti kita akan bergabung kembali pukul 19.40. Terima kasih, dokter. Dokter Moti ini akan membahas tentang topiknya adalah temu perdana dengan yang tercinta. Jadi artinya Dokter Muti nanti akan banyak menjelaskan ya terkait dengan pemeriksaan kehamilan. Nah, pemeriksaan kehamilan ini kalau menurut pengalaman ya dok ya, banyaknya sih udah ada keingetnya di rumah. Tapi begitu nyampe ruangan dokter, hilang semua ya pertanyaan yang ingin ditanyakan. Padahal esensi dari pemeriksaan kehamilan ini banyak banget ya dok kepenting-pentingnya ya di ANC ini karena Bunda tuh perlu tahu banyak informasi yang bisa Bunda dapatkan pada saat pemeriksaan kehamilan. Apa aja yang harus ditanyakan, mungkin juga banyak sekali singkatan-singkatan yang kita sering lihat ya di lembar USG yang sebetulnya itu juga bisa ditanyakan pada saat konsultasi. Nah, untuk pertemuan atau untuk yang materi yang kedua dengan Dokter Muti juga akan menyampaikan seperti apakah pemeriksaan kehamilan ya yang berkualitas. Dokter sudah siap, Dok, untuk menyampaikan materi yang kedua pada malam hari ini? Insya Allah ya, Teh. Oke, baik dokter. Untuk efektif waktu, screen dan Zoom ini diserahkan kepada dokter. Silakan, dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin saya mulai ya dengan sesi kedua kita hari ini terkait hal-hal apa saja yang harus kita ketahui pada trimester satu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Dokter Aninda Yasmin, sudah jelas apa sih sebenarnya tanda-tanda kehamilan dan apa yang harus kita ketahui. Dan sekarang ini yang saya akan jelaskan adalah terkait dengan pemeriksaan kehamilan itu sendiri. Jadi ANC atau antenatal care. Nah, ketika ibu melakukan antenatal care, apakah antenatal care yang dilakukan mungkin di bidan atau di dokter ini sudah cukup belum? Nah, kita perlu tahu juga karena sebagai pasiennya, sebagai orang yang menerima perawatannya, kita juga harus tahu perawatan apa saja yang harus saya dapatkan dan kenapa harus dilakukan. Nah, jadi kita akan bahas ya terkait dengan pemeriksaan kehamilan yang berkualitas. Hmm, sebentar. Oh, ini tadi sudah dijelaskan ya. Eh, perkenalan saja, saya Dr. Mutia Nurul Iza. Saat ini saya bekerja di Primaya Hospital di Sukabumi. Dan kita akan, saya teman Dr. Anida Yasmin, sudah jelas itu. Nah, jadi ketika kita membahas mengenai antenatal care atau pemeriksaan kehamilan, tentu saja yang pertama ditanyakan ketika kita tahu hamil adalah kapan kita harus melakukan pemeriksaan kehamilan. Menurut Kemenkes, kalau Kemenkes itu mengatakan harus dilakukan pemeriksaan itu sesegera mungkin setelah kita mendapatkan kehamilan positif. Biasanya sebelum usia kehamilan 8 minggu. Nah, untuk WHO mungkin agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena kalau WHO pemeriksaan di trimester 1 hanya 1 kali. Jadi umumnya dilakukan sebelum usia kehamilan 12 minggu dan dilakukan oleh
dokter. Kalau kita boleh dilakukan siapa saja dan umumnya dilakukan sebelum usia kehamilan 8 minggu. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana mungkin seorang ibu begitu dia curiga hamil harus langsung melakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi nggak harus menunggu usia kehamilan tertentu. Misalnya kalau misalnya kita mau melakukan pemeriksaan kehamilan disertai USG, memang lebih baik di atas usia 6 minggu. Harapannya adalah kantuk kehamilan sudah terlihat. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya ibu punya kondisi penyakit bawaan atau penyakit kronis, jantung, diabetes, penyakit ginjal, dan lain sebagainya. Atau di kehamilan sebelumnya ada kondisi yang memerlukan perhatian, keguguran berulang, pernah ada riwayat kehamilan ektopik, ataupun hipertensi di kehamilan sebelumnya sampai kejang. Nah, itu juga merupakan kondisi khusus yang perlu dilakukan pemeriksaan sesegera mungkin. Kenapa sih penting melakukan ANC? Satu, pasti kita perlu tahu dong tentang kondisi kehamilannya, baik pada ibunya maupun perkembangan janinnya. Janinnya berkembang atau tidak. Yang kedua, deteksi dini. Apakah ibu ada penyakit, ada kelainan atau tidak? Apakah ada komplikasi yang mungkin terjadi? Dan setelah kita lakukan deteksi dan pendataan, maka apakah perlu dilakukan tindakan tertentu dan rujukan berjenjang ke fasilitas kesehatan selanjutnya? Nah, keuntungan lainnya tentu saja adalah dari segi psikis ibu dan ayahnya. Jadi, melakukan bonding. Kita lihat perkembangan bayi dari bulan ke bulan. Kita persiapkan diri kita untuk menjadi orang tua. Konfirmasi bahwa kita sekarang sudah menjadi seorang ayah dan ibu. Nah, itu merupakan salah satu peran penting kenapa seorang ibu harus melakukan antenatal care. Di mana sebaiknya melakukan antenatal care? Mungkin ada yang tanya ya, kadang ada yang melakukan ANC-nya di bidan, di dokter umum, ada yang ke SPOG, ada yang mungkin seperti dijelaskan tadi ya ke subspesialis fetal maternal. Sebenarnya ini semua tergantung dari kebutuhan. Jadi kondisi ibu dan bayinya saat ini bagaimana, perlu dilakukan pemeriksaan oleh siapa, dan ketersediaannya. Apakah ada dokternya? Kalau misalnya bidan di dokter umum, umumnya melakukan pemeriksaan kehamilan pada pasien tanpa adanya penyulit. Jadi, alhamdulillah kehamilannya lancar, normal, tidak punya penyakit bawaan, maka boleh kita lakukan pemeriksaan rutin hanya di bidan dan dokter umum. Ketika ditemukan ada suatu kelainan, ditemukan adanya suatu penyulit, maka akan dilakukan rujukan umumnya ke dokter spesialis terlebih dahulu ya, spesialis obgyn, uh, untuk menangani kasus-kasus penyulit yang tidak terlalu berat. Sebaliknya, ketika kondisi tersebut berkaitan dengan kelainan pada janin atau ibunya memiliki penyakit yang memerlukan intervensi oleh beberapa dokter spesialis, penyakit jantung yang berat atau ternyata ada kelainan misalnya epilepsi atau penyakit lainnya, maka umumnya akan dilakukan rujukan juga ke dokter subspesialis fetal maternal. Jadi di mana kita melakukan ANC tergantung dari kondisi kita ya. Nah, berapa kali harus melakukan ANC? Di Indonesia dilakukan sekurang-kurangnya 6 kali selama masa kehamilan. Rinciannya yaitu 2 kali pada usia kehamilan trimester 1 ya, sampai 12 minggu, 1 kali pada usia kehamilan trimester 2, yaitu 12 sampai 28 minggu, dan 3 kali pada usia kehamilan trimester 3 atau di atas 28 minggu. Tapi kalau saya baca berita ya, rencananya memang di 2026 ini kita akan mulai melakukan perubahan. Kita akan mengikuti guideline WHO rencananya, di mana disarankan pemeriksaan itu minimal 8 kali dalam kehamilan. 1 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2, dan 5 kali di trimester 3. Kemudian apakah pemeriksaan ANC-nya harus sama bidan semua atau harus sama dokter semua? Nah, sebenarnya minimal pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter itu hanya 2 kali. Kalau nggak ada masalah apa-apa. Yang pertama adalah kontak pertama di trimester 1 dan kontak kelima di trimester 3. Ketika dilakukan pemeriksaan di trimester 1, dokter itu akan melakukan screening faktor resiko. Jadi diperiksa harus secara keseluruhan, apakah ada gangguan, apakah ada penyakit penyerta yang ada dalam tubuh ibu. Termasuk melakukan USG untuk konfirmasi usia kehamilan dan perkiraan kapan tanggal persalinannya.
Bagaimana kalau ternyata pertama kali kontrolnya nggak ke dokter dok gitu, itu nggak masalah, boleh ke bidan juga nggak apa-apa. Nanti bidan itu akan melakukan anamnesis, jadi beliau akan melakukan screening risiko apa saja yang ada di ibu, kemudian tapi tetap harus dilakukan USG untuk konfirmasi kehamilan itu di dokter. Makanya saat ini dokter-dokter umum di puskesmas sudah diberikan USG, diberikan USG oleh pemerintah. Nah, itu juga salah satunya untuk melakukan pemeriksaan USG obstetri. Nah, yang kedua dilakukan pemeriksaan oleh dokter pada kontak kelima di trimester 3. Nah, ini tujuannya berbeda. Tujuannya adalah untuk melakukan perencanaan persalinan. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan apakah ada faktor resiko yang membuat ibu tidak bisa bersalin secara normal. Termasuk mungkin diantaranya pemeriksaan USG. Dan apabila diperlukan, maka akan dilakukan rujukan berencana. Yang harus jadi perhatian yang pertama adalah ibu hamil yang berisiko tinggi memang sebaiknya melakukan pemeriksaan kehamilan dengan spesialis obgyn ya. Jadi pada beberapa orang mungkin kadang berat ya kalau dirujuk gitu, gak mau untuk dirujuk gitu. Nah, padahal itu penting sekali. Kenapa disebut rujukan berjenjang? Karena setiap pihak, baik itu bidan, dokter umum, dokter spesialis obgyn maupun dokter fetal materna punya kualifikasinya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya memang dilakukan rujukan pasti ada alasannya. Dan pada pasien-pasien yang hamil yang memang beresiko tinggi, artinya harus lebih sering melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya mungkin kalau jadwal ke dokternya sebulan sekali, di antara itu tetap dilakukan pemeriksaan oleh bidan, jadi pemantauan secara berkala. Dan bisa jadi ada tambahan mungkin pemeriksaan laboratorium atau USG lainnya sesuai dengan kondisi penyulit yang ada pada ibu. Nah, tahapan ANC yang berkualitas seperti apa? Mungkin bertanya-tanya nih kita, dok, apakah ANC yang saya lakukan sudah cukup atau belum? Apakah ANC yang saya lakukan sudah bisa ibaratnya menilai kondisi ibu dan bayinya? Jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama tentu saja adalah anamnesis, jadi pendataan. Jangan salah, pendataan ini penting banget. Kalau dari awal, misalnya, Bu bidannya udah tahu kalau Ibu A ini punya riwayat hipertensi sebelumnya. Tentu saja pasti penanganannya akan beda dari awal. Kalau misalnya dari awal nih ibunya tahu, oh ibu ini nih misalnya suka merokok. Nah, itu kan ada pendampingan ataupun apa edukasi yang lebih lanjut terkait dengan kondisi tersebut gitu. Jadi data riwayat baik ibu maupun sebenarnya suaminya. Nah, yang dicari apa aja? Yang pertama tentu saja untuk ibu adalah riwayat kehamilan saat ini, hari pertama, hari terakhirnya kapan. Kemudian kita tentukan kira-kira perkiraan taksiran persalinannya kapan. Ada ada keluhan-keluhan misalnya pernah ada perdarahan atau tidak, ada keluhan muntah atau tidak, dan ada keluhan lain atau tidak, ada penggunaan obat-obatan dan jamu-jamuan saat ini atau tidak. Kemudian riwayat medis lainnya, ada penyakit kronis atau penyakit yang menular, riwayat kecelakaan, riwayat transfusi. Nah, ini juga perlu diketahui. Kemudian riwayat dari kehamilan sebelumnya. Ini kehamilan keberapa? Pernah keguguran atau tidak? Bagaimana dengan proses persalinan yang sebelumnya, ada permasalahan atau tidak? Kemudian apakah ada penyulit-penyulit di kehamilan sebelumnya? Itu juga harus diketahui. Persalinannya dengan riwayat apa? SCK, normal kah? Nah, ini penting untuk menentukan proses ANC yang akan kita lalui. Nah, yang kedua, setelah kita anamnesis nih, anamnesis kan artinya ngobrol ya, kita cari tahu faktor resiko ibu ada atau tidak. Nah, kemudian baru dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik umumnya itu ada 5 yang dilakukan ya, tergantung dari usia kehamilan juga. Yang pertama yang dilakukan dari sepanjang kehamilan kita adalah pemeriksaan tanda vital, terutama tekanan darah dan nadi. Targetnya adalah jangan sampai tekanan darahnya di atas 140/90 ya.
Nah, yang kedua adalah pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di belakang. Pengukuran berat badan dan tinggi badan ini dilakukan sejak trimester pertama. Jadi ketika ibu datang ke bidan atau ke dokter untuk pemeriksaan pertama kali, ini harus dilakukan pengukuran berat dan tinggi badan. Tujuannya menentukan indeks massa tubuh. Dan indeks massa tubuh pada awal kehamilan inilah yang nantinya menjadi patokan. Berapa banyak sih ibu sebaiknya mengalami peningkatan berat badan sepanjang kehamilannya. Nah, yang ketiga adalah pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas digunakan untuk menilai status gizi. Kalau lingkar lengan atas kurang dari 23,5, berarti kemungkinan ibu berada dalam status gizi yang kurang. Khawatirnya ketika status gizi kita kurang, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, apalagi memenuhi kebutuhan janinnya. Padahal janin butuh untuk perkembangan. Nah, itulah yang harus diwaspadai. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri umumnya dilakukan setelah trimester kedua ya, dengan pemeriksaan menggunakan meteran atau medline. Kita mengukur tinggi fundus sesuai dengan usia kehamilannya. Kalau misalnya ternyata tinggi fundusnya kok kecil ya, tinggi fundusnya kok lebih kecil ya, atau lebih besar ya, biasanya nanti akan dirujuk untuk memastikan satu, usia kehamilannya apakah benar atau ternyata salah. Kemudian apakah ada permasalahan lain, misalnya bayinya kembar, ketubannya ternyata sedikit atau ketubannya ternyata banyak, atau ada gangguan lain pada bayi dan plasentaknya. Nah, yang terakhir adalah pemeriksaan DJJ dan presentasi janin. Pemeriksaan DJJ dimulai sejak usia kehamilan 12 minggu. Setiap kali kita melakukan antenatal care atau melakukan kunjungan kehamilan, itu akan dilakukan pemeriksaan DJJ. Untuk presentasi janin, umum dilakukan pada trimester 3 untuk mengetahui apakah kepala sudah ada di bawah atau tidak. Kalau ternyata kepalanya belum ke bawah atau posisinya misalnya melintang, maka perlu dilakukan rujukan untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, ini ya tadi ya pengukuran berat badan dan tinggi badan untuk menentukan IMT atau indeks massa tubuh. Dari sana kita bisa tahu kalau IMT kita ternyata rendah, harusnya naik berat badan berapa. Kalau normal, berat badannya naiknya berapa. Kalau tinggi, berapa. Nah, ini berbeda-beda tergantung dari IMT pada awal kehamilan. Nah, ini selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang sebenarnya ada lumayan banyak ya. Salah satunya yang paling umum dilakukan adalah ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan USG bisa dilakukan dari perut, bisa juga dari jalan lahir atau kita sebut sebagai transvaginal. Nah, kenapa sih pada kunjungan kita pertama perlu dilakukan pemeriksaan USG? Jadi tujuannya kenapa pada kunjungan pertama itu sebaiknya ke dokter, memang untuk USG kehamilan. Jadi satu, kita konfirmasi hamilnya di dalam rahim atau di luar rahim. Yang kedua, usia kehamilannya berapa? Nah, usia kehamilan ini paling mendekati atau paling akurat dilakukan pada usia sekitar 8 sampai 11 minggu. Di sana kita bisa melakukan pengukuran CRL. Jadi kalau kita lihat ya ini akan ada bayinya nih. Nah, itu diukur dari puncak kepalanya sampai ke bokongnya. Itu panjangnya berapa? Itu adalah pemeriksaan yang paling akurat untuk menentukan usia kehamilan. Nah, yang kedua adalah mendeteksi gerakan dari janin. Karena walaupun kecil, biasanya tangannya bergerak-gerak. Udah ada gerakannya belum? Jantungnya sudah berkedip-kedip belum? Sudah berdenyut atau belum? Dan menentukan jumlah dari janin itu sendiri. Apakah hamilnya ini satu bayinya atau lebih dari satu, dua, tiga, dan lain sebagainya. Kalau ternyata dia lebih dari satu, maka perlu dilakukan pemeriksaan berapa jumlah kantung ketubannya dan berapa jumlah plasentanya. Pemeriksaan penunjang lain adalah pemeriksaan laboratorium. Apa saja yang harus diperiksa selama kehamilan? Pertama kali datang, biasanya ibu akan diperiksa apa? Golongan darah, resus, kemudian cek HB ya untuk memeriksa kemungkinan anemia. Lalu pada usia kehamilan 20 minggu itu akan dilakukan gula darah sewaktu atau jika memang dirasa ada kelainan dari hasilnya, maka dilakukan tes toleransi glukosa oral untuk penapisan diabetes pada ibu yang memang beresiko.
Lalu dilakukan pemeriksaan apa lagi? Triple eliminasi. Triple eliminasi ini wajib dilakukan pada semua ibu hamil ya, untuk mendeteksi ada tidaknya infeksi HIV, sifilis, dan hepatitis B. Tujuannya dilakukan pada pertama kali kunjungan itu supaya kita tahu apa yang harus dilakukan. Misal dari awal sudah diketahui kalau pasien punya hepatitis B. Nah, ini akan kita evaluasi. Biasanya dilakukan pemeriksaan darah, dicek kadar virusnya berapa, perlu obat antivirus atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi semakin awal diketahui itu akan semakin baik untuk tata laksana supaya bisa mencegah penularan kepada janinnya. Nah, pemeriksaan lainnya adalah dengan pemeriksaan sampel urin. Ini dilakukan untuk menguji ada tidaknya infeksi dan ada tidaknya proteinuria. Setelah kita lakukan semuanya, kita deteksi nih apakah kita ini termasuk kehamilan yang beresiko tinggi atau tidak. Umumnya kelompok beresiko tinggi itu satu dari usianya. Kalau usia hamil pertama kalinya kurang dari 18 tahun atau lebih dari 35 tahun atau ada riwayat komplikasi pada kehamilan yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya. Ada masalah kesehatan yang ada pada secara kronis misalnya tekanan darah tinggi atau penyakit-penyakit lainnya. Kehamilannya ini saat ini kembar, ada permasalahan lifestyle, merokok, minum alkohol atau obesitas. Obesitas yang terlalu obes, apa namanya? Obes banget gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya sangat berbahaya untuk ibu dan bayinya. Kemudian riwayat operasi organ ginekologi, pernah diangkat miomnya, pernah dilakukan repair, misalnya ada robekan atau ada permasalahan lain. Nah, ini juga merupakan termasuk kehamilan beresiko tinggi. Ketika kita termasuk ke dalam ibu-ibu dengan kehamilan beresiko tinggi, maka harus melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, jangan santai dan jangan lengah ya. Jadi kalau untuk yang hamil risiko tinggi harus benar-benar aware, melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Pemeriksaannya pun mungkin perlu dilakukan di dokter spesialis obgyn atau di dokter subspesialis. Lalu yang ketiga, pastikan menjalani pola hidup sehat. Obat-obatannya ini harus diminum atau digunakan secara teratur. Dan ibu juga harus mengedukasi diri sendiri. Jadi harus tahu nih, kalau pasien punya penyakit jantung, oh tanda bahayanya apa? Kalau misalnya saya nggak bisa tidur bantalnya kurang dari 2 gitu. Oh, mulai sesak ya dok, bantalnya harus 4, harus sambil duduk. Itu tanda bahaya. Dan yang kelima ini adalah mencari dukungan emosional dari keluarga terutama. Nah, pada pasien-pasien yang memang beresiko tinggi, terutama tadi ya terkait dengan usia, bisa kita jelaskan juga opsi pemeriksaan genetik. Sebenarnya di Indonesia ini belum rutin dilakukan, namun bisa jadi pilihan juga, terutama kalau ada resiko kelainan genetik seperti trisomi. Yang bisa dilakukan pada trimester 1, yang pertama adalah NIPT atau non-invasive prenatal testing. Mungkin ibu-ibu pernah dengar juga ya, karena ini kan lagi naik daun ya. Pemeriksaan NIPT ini sebenarnya simple, jadi diambil dari darah ibu. Dilakukannya kapan? Ketika usia kehamilan sudah di atas 10 minggu. Tujuannya supaya cukuplah apa namanya ibaratnya kayak antigen dari bayi atau sel-sel bayi yang masuk ke darah ibu itu jumlahnya sudah cukup untuk melakukan pemeriksaan NIPT ini. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan USG untuk menilai nukal translusensi. Nukal translusensi ini tuh nggak bisa ditunjukin ya. Jadi di bagian belakang leher bayinya ini ada bagian yang warnanya sedikit lebih gelap ya. Normalnya itu ketebalannya kurang dari 3 mili. Tapi pada pasien atau pada janin yang mengalami kelainan trisomi, terutama trisomi 21, ini akan meningkat ketebalannya. Bisa sampai 5 mili atau sampai 6 mili. Nah, ketika ditemukan kelainan, baik pada NIPT maupun pada pemeriksaan nukal translusensi, itu akan ada pemeriksaan genetik lanjutan yang sifatnya invasif. Misalnya kita ambil sedikit cairan anion atau kita ambil sedikit darah dari plasentanya atau CVS ya, chorionic villus sampling. Nah, selain pemeriksaan yang lain itu yang harus dilakukan pada saat kita
ANC itu adalah vaksinasi pada ibu hamil. Tujuannya apa? Tujuannya adalah perlindungan pada ibu selama dan sesudah kehamilan dan memberikan imunitas pasif pada bayinya, terutama pada bulan-bulan awal hidupnya, di mana dia itu belum bisa mendapatkan vaksin, tapi dia sudah terpapar oleh virus dan oleh kuman-kuman lainnya. Nah, yang disarankan memang yang diwajibkan itu adalah tetanus ya, baik itu TDAP, TT, atau TD, itu boleh dilakukan. Namun dari penelitian akhir-akhir ini, beberapa juga menyarankan pemberian vaksin influenza dan vaksin respiratory syncytial virus ya, terutama pada ibu-ibu yang memang aktif gitu loh, rutin melakukan perjalanan dan rentan terpapar oleh virus tersebut. Nah, menurut CDC ini ibu harus mendapatkan 1 dosis TDAP pada setiap kehamilannya tanpa memandang riwayat TDAP sebelumnya. Supaya lebih optimal, pemberiannya dilakukan pada usia kehamilan 27 sampai 36. Tujuannya antibodi ibu cukup terbentuknya dan cukup pula yang masuk ke dalam aliran darah bayi. Walaupun secara umum sebenarnya bisa diberikan kapan saja pada kehamilan. Setelah itu, dokter akan menjelaskan atau bidan akan menjelaskan temuan apa yang beliau dapatkan selama pemeriksaan. Dan nanti akan dijelaskan juga nih ke ibunya nih, udah dilakukan pemeriksaan semua, kita jelaskan gejala yang mungkin terjadi pada kehamilan baik trimester 1 maupun selanjutnya. Dan tanda bahaya apa yang harus ibu waspadai dan mengharuskan ibu segera ke rumah sakit. Misalnya kalau ada perdarahan, muntahnya nggak bisa menelan air sama sekali seperti itu ya. Dan nantinya akan dilakukan juga perasepan vitamin prenatal termasuk diantaranya zat besi. Zat besi ini 90 tablet yang harus diminum ibu dalam kehamilannya. Biasanya kalau sekarang tuh dapatnya satu satu tempat ya MMS ya udah dapet isinya banyak banget. Nah, itu udah cukup untuk pemberian zat besi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Dan intinya adalah manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya. Jadi ketika nanti ibu melakukan pemeriksaan kehamilan, jangan lupa untuk membuat list pertanyaan terlebih dahulu. Karena kebanyakan setelah dilakukan pemeriksaan, lupa yang mau ditanya apa. Ada yang mau ditanya Bu? Nggak ada gitu. Ada yang mau ditanya Pak? Nggak tahu. Nah, ntar udah keluar bingung. Oh iya ya Allah lupa nanyanya. Makanya sebelum Ibu lakukan pemeriksaan, kalau bisa Ibu bikin dulu pertanyaannya nggak masalah. Manfaatkan kesempatan konsultasi itu bertanya hal-hal yang membuat mungkin Ibu khawatir atau masih ragu dan ingin memperjelas lagi ya. Ini adalah 10 TANC berkualitas dari Kemenkes ya, tadi sudah dibahas sebenarnya. So, mungkin ini sedikit kata-kata mutiara saja bahwa kebahagiaan seorang ibu itu dimulai ketika kita menyadari bahwa ada kehidupan yang sedang berkembang dalam diri kita. Dan ketika kita mendengarkan denyut jantung itu pertama kali atau merasakan tendangan bayi itu pertama kali. Jadi harus kita jaga kebahagiaan kita ini dengan mempersiapkan dan menjalani kehamilan sebaik-baiknya. Lakukan pemeriksaan yang baik, perbanyak ilmunya, kemudian apa namanya tingkatkan pengetahuan kita supaya kewaspadaan kita juga meningkat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Muti untuk materi yang kedua. Wah, ini melengkapi dari materi yang satu ya dok ya. Terkait yang pertama tentang awal kehamilan, lalu yang keduanya ini adalah tentang materi terkait dengan pemeriksaan kehamilan yang berkualitas. Nih, dua-duanya introduction untuk trimester 1 ini untuk permulaan penting banget nih untuk bunda-bunda semua sebagai guidance ya. Karena di awal kehamilan ini, apalagi untuk kehamilan yang pertama ya dok ya, seringkali masih bingung apa yang harus dilakukan, apa yang tadi mungkin yang pertanyaan-pertanyaan dasar kapan dan bagaimana ya sebanyak mungkin ada juga barangkali yang lebih ke mitos-mitos zaman dahulu kala ya yang sampai sekarang kayaknya masih turun temurun ya kayaknya kalau dulu ya masih ada yang nggak boleh hamil tuh nggak boleh makan yang mungkin memang ada betulnya ya, dok ya kalau untuk makanan ya dok ya untuk intake makanan mungkin ada yang selalu bilangnya nggak boleh jenis makanan tertentu padahal mungkin sebetulnya masih boleh-boleh aja ya dok ya hanya mungkin kadarnya lebih disesuaikan gitu ya tidak berlebihan artinya kita selanjutnya akan masuk ke sesi diskusi dok kita akan menjawab
pertanyaan dari bunda-bunda semua, baik ada di kolom chat ataupun juga ada pertanyaan langsung. Tapi sebelum ke pertanyaan yang ada di chat nih, udah mulai chatnya udah mulai naik nih ya. Saya mau dengar suaranya langsung kali ya dok ya. Barangkali ada yang mau bertanya langsung, baik dengan dokter Aninda ataupun juga dokter Muti. Silahkan ayah bunda yang mau bertanya langsung, silahkan acungkan jarinya. Lalu open kameranya dan open mic-nya ada yang bertanya langsung. Ayo silahkan. Mumpung ada kesempatan ya kalau misalnya di grup mungkin kita juga ada kendala respon time juga ya karena dokter pun juga perlu ada amanah lain ya, ada amanah lain mungkin juga memeriksa, sambil periksa pasien ya dok ya. Silahkan nih untuk bunda-bunda semua kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung sebelum kita masuk ke kolom chat. Ada yang mau bertanya dari Bunda Rizka? Ini artinya tepuk tangan atau ingin bertanya Bunda Rizka. Kalau misalnya mau tanya langsung boleh Bun langsung open kamera dan open mic-nya. Silakan Bunda. Apa kabar Bun? Alhamdulillah sehat dokter. Suara saya jelas bukan dok? Jelas-jelas. Alhamdulillah. Bunda Rizka apa kabar hari ini? Aduh, sinyalnya hilang. Pripun dok? Hari ini apa kabar Bun? Alhamdulillah masih pusing Alhamdulillah. mual-mual. Masih mual-mual. Silakan dok. Silakan Bunda Rizka mau bertanya langsung ke Dokter Aninda dan Dokter Mutia ya. Silakan Bun. Jadi, terima kasih atas waktunya, dokter, dan ilmunya, Masya Allah, luar biasa di diri saya yang masih awam terkait keilmuan kehamilan, dan ini juga pengalaman pertama mengandung gitu. Jadi, Alhamdulillah tadi banyak sekali insight yang sangat bermanfaat. Sebetulnya banyak dok pertanyaan saya ingin saya lontarkan, tapi nanti khawatirnya nggak ini ya, zolim dengan yang lain yang mau bertanya juga. Mungkin ada dua hal dok yang ingin saya tanyakan dari ini PPT-nya Dokter Mutia. Yang pertama itu terkait ini dok, yang tadi saya tertarik dengan USG yang melihat Down syndrome. Apakah USG ini ada di fasilitas semua rumah sakit atau seperti apa? Seperti itu. Misal ternyata tidak semua rumah sakit itu tersedia. Apakah ini nanti bisa ditanggung BPJS atau tidak? Semisal bisa, itu apakah perlu rujukan atau tidak? Itu terkait USG yang Down syndrome. Kemudian yang kedua terkait vaksin. Vaksin ini apakah otomatis akan diberikan pada vaskes pertama atau atas permintaan dok? Dan kemarin itu saya sempat dapat insight dari rekan kerja yang sudah kehamilan kedua. Beliau sharing bahwa adanya vaksin apa TT ya dok ya, yang ketika sebelum menikah itu Biasanya juga pada dipakai trimester gitu. satu diperiksakan dengan dokter Kemudian untuk katanya ternyata ketika kehamilan awal itu juga harus disuntik TT lagi. Kemudian ada periode-periode berikutnya gitu. Nah, itu apakah bisa disampaikan dok terkait kapan saja kita harus mendapatkan vaksin TT tersebut? Itu saja dokter, matur nuwun. Oke, baik. Bunda Rizka boleh saya tahu dari mana Bun domisilinya? Jogja, dokter. Masya Allah di Jogja. Iya, Apa kabar Jogja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Dokter Muti mungkin bisa langsung dijawab saja ya dok ya untuk pertanyaan dari Bunda Rizka. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bunda Rizka ya. Mungkin izin menjawab. Yang pertama untuk pemeriksaan USG terkait Down syndrome, kita kan akan melakukan pemeriksaan nuklear transfusensi. Ini sebenarnya USG biasa Bunda. Jadi ini bagian dari screening trimester satu. Kesulitannya adalah apa bagian yang harus kita ukur tuh kecil banget. Jadi sangat tergantung pada kualitas alat yang digunakan. Sebenarnya ketika posisi bayinya cocok, posisi bayi dan rahim cocok. Jadi kan setiap orang rahim beda-beda ya. Ada yang
menghadap ke belakang, ada yang mungkin ke depan, itu akan memudahkan pemeriksaan. Kemudian posisi bayinya itu bisa kita dapatkan sesuai, itu bisa dilakukan di puskesmas pun bisa. Tapi memang lebih susah karena kualitas alat USG-nya lebih sederhana ya. Jadi bisa melakukan pemeriksaannya yang lebih simpel, misalnya CRL saja atau pengukuran dari panjang janinnya aja. Di rumah sakit, semua rumah sakit tentu saja bisa melakukan pemeriksaan transfusensi. Nah, nanti mungkin misalnya terkait pemeriksaan itu memang sangat bergantung pada posisi bayinya dan seberapa lama sih kita bisa menunggu. Jadi kan dokter pasti akan melakukan pemeriksaan nih, Bu. Belum tentu bayinya posisinya pas. Biasanya kita nunggu dulu. Nah, seberapa lama tuh bisa menunggu. Itu bisa didiskusikan lagi dengan dokternya. Karena sebenarnya nggak wajib untuk dilakukan pada semua orang. Tapi itu merupakan salah satu screening yang sebenarnya berguna untuk dilakukan. Ditanggung BPJS tentu saja ditanggung ya karena bagian dari pemeriksaan USG biasa aja. Enggak, Mas. Nah, yang kedua untuk vaksin TDAP, jadi sepanjang hidup kita, sepanjang fase reproduksi kita, sebenarnya kita mendapatkan imunitas yang sempurna, ibaratnya ketika sudah mendapatkan 5 kali suntikan. Kalau menurut WHO ya, kita 5 kali suntikan. Tapi rata-rata di kita ini kan baru dapat 3, itu pun zaman dahulu kala nih, mungkin kecil gitu. Atau awal kehamilan, itu pun gak semua ibu, semua pasutri itu dapat suntikannya ya. Makanya ketika kita nggak tahu, nggak ingat, atau nggak yakin, itu minimal 1 kali diberikan suntikannya. Nah, di usia kandang 27 itu, di atas 27 minggu. Kalau misalnya sudah pernah dok disuntiknya apa? TT aja. Kalau TT aja, eh, jadi kalau TT aja itu sebenarnya nggak masalah ya Bu. Tapi dari penelitian terbaru, lebih efektif atau lebih bagus kita mendapatkan vaksinasi TDAP. Makanya tadi itu CDC bilang, kalaupun dia udah pernah dapat vaksin yang lain, minimal 1 kali diganti TDAP. Kenapa? Jadi ada P-nya di belakangnya itu adalah pertusis. Pertusis itu pada bayi-bayi yang baru banget lahir, gampang banget kena batuk kerjaan, batuk seresaria itu loh yang batuknya terus menerus nggak berhenti sampai biru itu loh. Nah, sedangkan dia belum bisa dapat imunisasi, makanya dapatnya dari ibu. Kalau misalnya ibunya sudah mendapatkan vaksin TDAP, harapannya adalah bayinya itu dapat imunisasi pasif yang mencukupi untuk 3 bulan pertama hidupnya sebelum dia bisa dapat vaksin sendiri. Seperti itu. Kalau misalnya di puskesmas apakah dapat atau enggak, nah itu balik lagi sih sebenarnya ke puskesmasnya. Itu harus ditanyakan ya, karena beda-beda puskesmas, beda-beda kebijakan. Kalau pemerintah tentu saja bilangnya ditanggung dan harus dapat. Jadi Ibu bisa tanyakan langsung ke pihak kadernya mungkin ya. Seperti itu, Bu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bunda Rizka ya, karena memang untuk tetanus umumnya kalau untuk catin ya, calon pengantin itu puskesmas dengan KUA itu sudah berkoordinasi, biasanya diberikan gratis. Tapi ada juga yang akhirnya belum diberikan, belum sempat diberikan gitu ya dok ya. Jadi langsung udah hamil. Nah, minimal itu pada saat kehamilan itu sudah diberikan juga. Kalau lupa, nah tadi seperti yang disampaikan dokter Muti, boleh diberikan ya minimal tuh sampai dengan 5 kali pemberian tetanus itu sendiri ya dok ya untuk vaksinnya. Dok, ini menyambung mungkin pertanyaan dari chat ya. Oh, sebelum ke chat, Bunda Rizka gimana? Udah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah, Oke, Alhamdulillah. terima Makasih, kasih. dokter. Sama-sama Bunda Rizka. Ini kita masih membahas terkait dengan vaksin ya dok. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan vaksin tetanus dok. Kalau di kolom chat tadi saya cermati, ada tadi pun juga dokter sempat sampaikan tentang influenza ya dok ya. Ternyata influenza itu ada juga diberikan kepada ibu hamil. Apakah ada efek sampingnya, dok? Seperti yang ditanyakan di kolom chat. Jadi kalau influenza sendiri itu ada 2 jenis vaksin, ada yang dilemahkan, ada yang memang sudah mati ya jenisnya ya. Nah itu harus spesifik ya, vaksin mana yang kita gunakan. Kalau vaksin yang virusnya dilemahkan itu kontraindikasi, nggak boleh diberikan pada ibu hamil. Ya. Kalau vaksin yang sudah mati gitu, hanya bagian dari virusnya aja, insya Allah sebenarnya aman. Di
Indonesia sendiri angka infeksi influenza tidak berkembang ya dok. Mhm. Kayak misalnya di negara yang di atas posisinya gitu lebih ke utara. Nah itu yang kalau di sana memang diwajibkan untuk semua ibu. Di Indonesia sendiri masih nggak lazim karena kita jarang paparan jenis virusnya. Untuk efek samping pada semua vaksin itu tentu saja ada kemungkinan hipersensitivitas, jadi seperti reaksi alergi. Tapi kalau untuk efek samping mencakup kelainan pada janin atau guguran, sampai saat ini dari penelitiannya sih tidak terbukti. Oleh karena itu, justru di luar negeri itu disarankan untuk pemberian vaksin influenza. Atau misalnya ibu mau jalan-jalan nih ke luar negeri, baby moon, ya kan? Nah, bisa untuk dipertimbangkan ya. Oke, baik. Jadi merujuk tadi ya dok ya, jadi pilih vaksinnya memang yang sudah dilemahkan ya dok ya, untuk bukan Nah, bukan virus yang hidup tadi ya dok ya informasinya. Jadi nanti mungkin Bunda sebelum vaksin mungkin bisa konsultasi dulu ya dengan dokter ataupun juga pemberi vaksinnya. Jenis vaksin yang memang sudah aman ya, terbukti aman untuk ibu hamil. Jadi selama itu bisa diberikan, tidak ada kontraindikasi dan malah itu lebih aman untuk diberikan kepada ibu hamil. Baik dokter, kita akan lanjut terlebih dahulu dok ke kolom chat. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah juga dijawab oleh dokter Natania ya dari tim Sekolah Ibu Hamil juga ada. Namun kita akan melanjutkan ke beberapa pertanyaan dari kolom chat dok. Saya mulai dari Ibu Diandra ya. Kalau di sini Ibu Diandra, mungkin ini juga ditujukan kepada dokter Anida Yasmin ya. Dok terkait dengan perkembangan janin, di perkembangan janin kalau pembentukan vital. Oh, ini udah dijawab malah ya, untuk perbentukan organ Asal vital dan kecil. janin salah satunya dipengaruhi oleh makanan enggak, misalnya ada nasal bone, struktur otak dan lain, jantung dan lain-lain. Ini sudah langsung ya, ini Iya. ada berarti memang dipengaruhi ya dok ya sama Pengaruhi asupan gizi ya. sebagian dari makanan. Jadi nutrisi Mhm, yang baik itu yang berperan penting pada otaknya mhm, dan juga pertumbuhan organ-organ vital. Tapi kalau memang makanannya tidak matang, misalnya makanannya kotor, kemudian ada infeksi, jadi bukan hanya dari makanan, nah itu juga bisa menyebabkan dia kecacatan, kelainan mhm, pada struktur bukan cuma tulang, bisa di otaknya apapun gitu, bahkan kecacatan pada janinnya. Jadi selain makanan apa aja sih misalnya yang dapat menyebabkan itu faktor lingkungannya, pengaruh asap-asap rokok, pengaruh radiasi atau kerja-kerja di pabrik itu juga pabrik-pabrik gitu aja. Jadi harus hati-hati. Bukan pabrik kue tapi ya, pabrik kue beda. Kemudian apa saja yang bisa menyebabkan kecacatan juga itu yang terutama kalau ada binatang peliharaan di rumah. Jadi harus hati-hati mhm. juga pada binatang peliharaan, terutama binatang-binatangnya itu dikeluarkan dari rumah masuk lagi. Nah, itu kan juga dia nggak tahu ketemu teman-temannya sama Oh siapa iya. aja gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan kecacatan pada janinnya. Mhm, Padahal nggak ngerokok, sehat, ternyata punya binatang. mhm. Burung, Oh iya unggas, itu pun betul. harus hati-hati. Gitu. Betul, karena kebanyakan mungkin fokusnya kepada yang dimakan ya Pada yang dok, dimakan, yang dikonsumsi tanpa mungkin konsumsi. mempertimbangkan lingkungannya ya dok ya. Jadi Betul. juga harus mulai mempertimbangkan ya cleanliness-nya ya dok ya, Iya. kebersihannya. Jadi Oke utamakan dokter. matang gitu ya. Baik. Hmm. Ini juga banyak ditanyain ya dok ya, sebetulnya makanan itu sebenarnya ada pantangan nggak sih dok untuk ibu hamil di TM1 ya, trimester 1 itu kan lagi informasinya kan lagi sedang masa pertumbuhan, masa pembentukan gitu ya, sehingga memang informasinya tuh banyak yang diterimanya mungkin nggak boleh makan A B C D, harus banyak makanan tertentu atau multivitamin tertentu gitu ya dok ya, untuk Iya. mendukung support pertumbuhan dan perkembangannya. Mungkin dari dokter Aninda ataupun dokter Muti bisa info nggak dok, seperti apa sih sebenarnya makanan yang direferensikan atau direkomendasikan untuk di TM1, baik itu multivitaminnya ataupun juga gizi seimbangnya. Gitu. Jadi kalau untuk makanan sebetulnya apa saja boleh. Selama makanan yang biasa ibu konsumsi ya silahkan dikonsumsi juga. Tetapi tetap harus lihat kematangannya. Misalnya kalau salad boleh nggak dok? Kita nggak tahu sayurnya gimana. Apakah dicuci bersih atau tidak. Yang paling penting makanan apapun silahkan yang matang. Yang bukan baiknya sih tidak difermentasi karena nanti kembung juga. Dan kita nggak tahu proses fermentasinya bersih atau tidak. Itu yang paling penting. Makanannya bersih, dimasak matang dan apapun silahkan. Kalau Bunda suka mau katanya nggak boleh ini, nggak boleh itu, semua boleh dimakan asal seimbang. Kembali lagi, sekarang kita punya bayi di dalam, jadi kita harus
Ada dua nih, jadi jangan hanya yang bunda pengen, tapi nutrisi untuk bayinya baik atau enggak. Contoh seperti seblak, kita suka nih, aku juga suka seblak. Tapi kalau ada bayi, masa seblaknya aja? Tambahkan Iya. telur di dalam seblak, Hmm. tambahkan sayuran matangnya di dalam seblak, tambahin daging, kerupuknya sedikit gitu. Sama Indomie, kata siapa nggak boleh? Boleh setengah aja, tapi telurnya dua, jauh lebih bagus. Tambahin sayuran, Oke. jauh lebih bagus. Boleh, setengah lagi kasih ayah selain Indominya gitu. Jadi lebih baik itu ya, pikir-pikir lagi untuk makanannya, apapun boleh, tidak ada pantangan selama bersih, selama matang. Gitu. Oke, selama bersih, selama matang ya. Karena mungkin kalau untuk daerah tertentu kayak Bandung, Jawa Barat, lalaban itu bagi jadiin makanan sehari-hari Iya. ya dok ya. Nah, itu mungkin harus di stop dulu ya. Coba Harus di stop dulu ya. kukus. Kalau memang yang mirip rasanya dikukus gitu. Kalau Nah, oke lebih kukus aman. matang. Baik dok. Selanjutnya dok ya, Iya, pertanyaan yang boleh. ada di kolom chat ini dari Bunda Sri Asih. Ini pertanyaan tambahan dok. Oh mungkin sebelumnya sudah ada pertanyaan dan sudah dijawab ya sepertinya untuk Ibu Bunda Sri Asih. Apabila ada riwayat operasi laparotomi pasca usus buntu di September kemarin, apakah termasuk kehamilan resiko tinggi? Ini mau dokter Muti atau saya? Boleh, Dokter Muti boleh. Dokter Dokter Muti. Muti, lempar ke dokter Muti. Ini udah kayak ini boleh dok, Dokter Muti dulu tadi Dokter Aninda sudah nggak? Saya jadi wasitnya aja gitu ya. Silakan Dokter Muti untuk September kemarin sudah pernah ada riwayat laparotomi, apakah itu juga termasuk ke dalam resiko kehamilan tinggi, Dok? Laparotomi apa ya, Dok? Nah, oh, usus buntu, Laparotomi Dok. usus buntu Usus tadi ya. buntu. Oh, Bukan yang KET atau ya, ini. jadi kalau misalnya riwayat operasi yang kita anggap sebagai kehamilan resiko tinggi itu kalau operasinya itu menyentuh organ-organ apa namanya genital internal kita. Jadi misalnya, ini kan ada juga pertanyaan ya, dok, saya tuh sempat ektopik ya. Iya, betul, Dok. Ada eh, ap- pertanyaan serupa ya, di bawah ya. saya sempat ektopik dan diangkat gitu. Atau saya sempat diangkat miomnya. Jadi ada suatu defek atau ada suatu kelainan yang terjadi pada organ ginekologis kita, baik rahim maupun salurannya, yaitu merupakan bagian dari kehamilan resiko tinggi yang harus dievaluasi. Kalau misalnya operasinya itu tidak menyentuh-nyentuh ke arah sana, sebenarnya tidak berhubungan sama kehamilan, insya Allah aman seperti itu. Tapi kalau misalnya operasinya menyentuh gitu kan, kayak jelas ya kalau pasien dengan miomektomi diangkat, dibuka rahimnya ada sayatan, itu akan beresiko apakah perlengketan dari sel telurnya ternyata di bekas luka tersebut atau apakah ternyata lukanya tidak sembuh secara sempurna, penyembuhannya kurang baik. Nah, ada resiko ruptur, ada resiko perdarahan. Nah, ini harus diwaspadai. Kalau misalnya pasien dengan kehamilan, riwayat kehamilan ektopik dan pengangkatan tuba sebelumnya, otomatis kita pasti memikirkan apakah ada perlengketan atau tidak. Dan di kehamilan yang saat ini, apakah terjadinya di dalam rahim atau karena ternyata dia lengket, ada bekas operasi di bawah sana, di area pelvic, ternyata kehamilan terjadinya di luar rahim. Nah, itulah kenapa perlu evaluasi oleh dokter pada kondisi-kondisi tersebut. Tuh. Oke, jadi menyimpulkan resiko tinggi terlalu dini ya dok ya, perlu ada evaluasi Hmm. dan selama itu tidak menyentuh area rahim ataupun area kandungan sih sepertinya masih nampaknya tidak terlalu beresiko gitu ya dok. Hanya itu Ya, perlu tidak dievaluasi berefek ya. secara Ya, langsung ya. tidak berefek secara langsung. Baik, untuk selanjutnya nih dok, pertanyaan yang sering juga ditanyakan adalah tentang pemeriksaan laboratorium ya. Apalagi di TM1 ini memang awal kehamilan ini banyak sekali ya mungkin informasi yang apa yang harus dicek gitu ya di trimester 1 lalu apakah perlu diulang di trimester 2 lalu jenis pemeriksaannya mungkin dok. Oke, mungkin dari dokter Muti ada yang bisa dari dokter Muti untuk Hmm? pemeriksaan lab. Ini sebenarnya sudah dijawab juga sama dokter Aninda ya di grup ya, di chatnya ya. Jadi sambil-sambil. Sambil. Sambil-sambil. Tapi kalau untuk general nih dok ya, bagi bunda-bunda mungkin kalau yang menyimak di WhatsApp group kan juga sudah ada beberapa pilihan ya dok ya tentang pemeriksaan laboratorium. Sebetulnya pemeriksaan laboratorium ini satu hal yang wajib nggak sih dok untuk ibu hamil gitu ya? Ternyata baru tahunya itu di TM2, di TM selanjutnya mungkin di TM karena ini ibu-ibunya udah di masih di TM1 nih kelas di trimester 1 apakah harus segera gitu ya dilakukan pemeriksaan laboratorium atau seperti apa dok untuk pemeriksaan laboratorium bagi ibu hamil?
Silakan Dokter Aninda karena mic-nya yang sudah terbuka ya. Iya, jadi iya, jadi kalau untuk apa namanya pemeriksaan yang paling penting sebetulnya darah rutin. Jadi darah rutin Oke, terdiri dari apa betul. saja HB itu yang paling penting sebetulnya. Kita lihat, tapi tidak semua pasien-pasien kita harus lakukan ini itu. Kembali lagi kita akan memberikan anamnesis, kita akan tanya jawab. Ibu ada peliharaan nggak di rumah kayak tadi kembali. Kemudian apakah makannya nutrisinya seperti apa? Kalau ternyata dia kecenderungan seperti anemia dan yang lain, nah kita bisa tambahkan pemeriksaan-pemeriksaan lain. Pemeriksaan yang wajib, yang normal nih kita anggap bunda itu normal. Kita bisa kasih darah rutin, kemudian screening triple eliminasi terdiri dari HIV, HBsAg, kemudian bisa ada sipilis gitu. Tapi sebagian orang juga nggak selalu ada. Kita hanya cek itu untuk apa? Untuk lihat ada nggak sih penyakit yang dapat membawa kepada bayi. Itu yang paling penting. Kalau semua normal, kemudian biasa kita tanya, ada kucing nggak di rumah, peliharaan unggas dan yang lain di rumah. Kalau ternyata ada, ya kita harus ada tambahan. Kita sebut dengan torch. Jadi toksonya, kemudian penyakit rubelanya, terus apa namanya herpesnya itu harus kita periksa. Nah, ditakutkan atau CMV-nya karena dari unggas kita takutkan bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Tapi kalau ternyata tidak dok, nggak ada apa dan tidak ada kondisi yang bermakna, kita bisa nanti kita ulangi lagi saja di trimester 2 atau trimester 3 kalau perlu. Kembali lagi pada pemeriksaan itu, kenapa ada trimester 1, kenapa ada trimester 2, kenapa ada trimester 3. Tergantung pada faktor risiko setiap pasien. Misalnya, pada pasien yang ini normal, biasa ibu rumah tangga, trimester 1 diulang. Ternyata sampai trimester 3 normal aja, ya nggak apa-apa, tidak perlu diulang. Tapi pada pasien trimester 1 normal, ternyata pada saat trimester 2, trimester 3, mohon maaf, ternyata suaminya kerja di petugas kesehatan, kena jarum, suaminya jadi positif HBsAg, perempuannya harus dicek lagi gitu. Kita takut, oh suaminya perawat kena suntik kemarin ke orang jadi positif. Nah, bisa ke anak dan istri. Kita harus ulang. Jadi kita evaluasi setiap pasien. Jadi pada trimester 2 dan 3-nya itu beresiko atau tidak gitu. Atau perlu lagi kenapa pada pasien-pasien dengan preeklamsi, pasien dengan tekanan darah, kita cek khasnya protein. Sekarang sih nggak ada, tapi pada trimester 3 harus ngulang lagi nih karena tensinya naik terus. Nah, itu kita ulang lagi. Nggak semua dilakukan. Tapi kapan dapat dilakukan tergantung masing-masing dokter dan fasilitas kesehatan. Karena setiap bunda kan berbeda. Ada yang gini, ada yang gitu, gitu. Oke, baik. Jadi kalau pemeriksaan lab memang salah satu buat tahu profil ibunya juga ya dok ya, di mana Mm-mm. sih posisinya letaknya gitu ya, apakah masuk resiko, kayaknya normal-normal aja gitu, itu mungkin screening awal ya dok. Nanti Iya, untuk kebutuhan pengulangannya tergantung dari kebutuhan dan dari kondisi ibunya lagi ya dok ya, dari kondisi betul. ibu Tiap maupun juga individu lingkungan. berbeda. Betul sekali. Oke. Tadi sempat disinggung juga nih dok karena ada mungkin dengan tentang kecacatan janin ya dok ya, dari Mm-mm. faktor resiko mungkin yang terlihat dari pemeriksaan laboratorium. Nah ini terkait dengan gizinya nih dok, mohon penjelasannya dok tentang makro dan mikronutrien yang penting untuk menghindari kecacatan pada janin Oh, dan mencerdaskan janin. Wah, masya Allah, mencerdaskan janin pada masa pembentukan sel saraf otak di TM1 ya dok. Itu apa aja ini terkait dengan multivitamin mungkin ya dok ya, yang apa aja sih yang harus dikonsumsi oleh ibu sehari-hari? Mungkin Dokter Muti bisa bantu untuk menjawab dari pertanyaan Bunda Una. Silakan dokter. Iya, walaupun ini sebenarnya akan dibahas juga di kelas selanjutnya, Dok. Iya Nanti pada betul. saat trimester 2 kita Trimester akan 2 bahas lebih sih. jauh ya terkait persiapan nutrisi dan Mhm. persiapan fisik dalam kehamilan. Nah, tapi secara umum memang yang harus kita penuhi kebutuhannya itu kan mencakup dari makronutrien dan mikronutrien. Kalau untuk makronutrien tentu saja dari karbohidrat, protein, lemak ya, itu mengikuti bagian gizi seimbang yang sudah ada lah kayaknya di buku KIA, KIA yang buku penting KIA ada kita ya juga dok. ada ya. Jadi kalau di sana tuh memang disarankan meningkatkan keragaman pangan. Jadi kita nggak hanya melulu makan nasi, makan jagung, makan umbi-umbian. Untuk karbohidrat sebanyak 3 sampai 4 porsi. Kemudian setiap makan itu disertai dengan 2 porsi, 3 porsi sayur-sayuran dan 2 sampai 4 porsi untuk proteinnya dan memenuhi kebutuhan dari cairannya itu sendiri. Nah, kalau untuk mikronutrien ini kan umumnya ya tidak
terpenuhi karena orang Indonesia itu makannya itu aja. Apalagi kalau di desa gitu ya, desa saya ini produksinya banyak tahu gitu, tahu aja tiap hari. Nah, mikronutrien ini yang dilengkapi dari multivitamin yang kita gunakan. Basicnya adalah setiap ibu yang wajib didapatkan itu adalah asam folat, zat besi, kemudian kalsium, dan untuk saat ini disarankan juga pemberian vitamin D. Ini yang paling minimalnya banget ya, paling minimalnya, dan harus terpenuhi. Untuk asam folat, ya seperti biasa, ini kita dapatkan dari daging, kemudian vitamin lagi, buah-buahan yang sifatnya asamnya kayak jeruk, tomat, serta kacang-kacangan juga banyak asam folat. Kalau zat besi itu tentunya dari daging merah, daging ayam, kuning telur, kemudian dari kurma, kurma juga kaya akan zat besi. Tapi kalau untuk liver atau apa ya sebutan hati ya, nah itu nggak boleh ya Bun, sebaiknya tidak dikonsumsi, terutama pada trimester 1. Jadi dia biasanya kan kalau orang nggak lagi hamil disuruh makan hati itu kalau kurang HB, kalau ibu hamil jangan jangan Oh, makan iya, hati. iya, iya. Hati itu tinggi banget kandungan vitamin A-nya. Kalau misal terlalu banyak kita nggak tahu batasnya. Kita nggak tahu vitamin A yang ada di tubuh kita saat ini berapa banyak dan batasnya berapa yang bisa kita konsumsi. Jadi sebaiknya dikurangi saja. Kalau kalsium itu gampang lah dari produk susu, dari teri, sarden, gitu ya, ikan-ikan yang tulangnya kita makan itu. Kemudian dari biji-bijian ini merupakan sumber kalsium. Vitamin D juga sama, berasal dari sana juga. Tapi kalau vitamin D banyak tambahannya itu banyak di ikan yang berlemak kayak salmon atau sarden gitu atau tuna. Itu juga lumayan banyak vitamin D-nya. Oke, Gitu sih. Nanti alhamdulillah. akan dibahas lebih Iya, lanjut lagi betul di dok. semester Bocoran ya dari sekarang itu bocoran. sebenarnya memang gizi ibu hamil ya yang harus dikonsumsi. Bagaimanakah perhitungannya itu akan ada detail Bun nanti di kelas selanjutnya. Jadi jangan sampai ya kelas ini dilewatkan Bun ya di sekolah ibu hamil ini. Kelasnya jangan ada yang bolos. Jadi nanti terintegrasi, jadi nyambung gitu ya dok ya dari trimester 1 ada pertemuan lagi, pembahasan lagi trimester 2 itu karena semuanya dibahas dengan usia kehamilan. Jadi bundanya nggak overthinking. Jadi kalau untuk trimester 1 udah kita fokus trimester 1 dulu aja gitu ya. Kalau sekarang ada yang trimester 1 lalu gabung trimester 2 atau trimester 3 gitu ya, lebih baik kita fokus di trimester 1 Apa? supaya nggak overthinking. Karena di trimester 3 nih ya dok ya udah mulai persiapan persalinan nih. Wah udah dari trimester 1 baru mulai ketemu sama murid-murid di trimester 3 yang udah mulai persiapan persalinan. Wah udah mulai deg-degan jadinya nanti ya. Jadi sesuai dengan usia kandungan dulu aja ya bunda-bunda semua. Karena memang ini salah satunya pun juga terkait dengan gizi ini banyak yang khawatir ya kekurangan ya dok ya. Tapi kalau tadi dari saya yang petik dari dokter Muti sih selama gizinya seimbang artinya konsumsi makanan sehari-harinya gizi seimbang sebetulnya mikronutriensnya ini jadi pelengkap aja ya dok ya selama makanan dari makronya pun juga terpenuhi gitu. Jadi em, gizi seimbang ini bisa tadi yang dijelaskan oleh Dokter Muti dari sumber-sumber kalsium, protein, dan vitamin-vitamin lainnya terpenuhi. Mikro ini hanya pelengkap gitu. Paling Oke. yang wajib itu ini ya dok, kalsium dan Nah, dan kalsium. zat besi. Asam. Oh, Karena nah, zat di besi itu Indonesia ya sudah terbukti, iya betul dok. makanannya tidak mengandung kedua mikronutrien itu Oh, dengan kalsium cukup. sama zat besi. Nah, dokter menarik ya tentang zat besi karena kan zat besi itu kalau kita tambah MMS ataupun juga sejenisnya itu kan agak memang agak berbau ya dok ya. Dan si tabletnya itu memang cukup besar ya kalau misalnya saya yang pernah saya konsumsi itu mungkin juga bunda-bunda tadi kalau saya baca sekilas itu zat besi itu kan bikin mual, bikin muntah karena memang ada aroma yang khas gitu ya dari zat besi itu sendiri. Nah, padahal tadi dokter Muti pun sampaikan itu adalah satu mikronutrien yang penting banget
Barangkali dokter Muti dan dokter Naninda nih punya pengalaman nih ya yang mungkin sudah pernah diterapkan oleh pasien-pasien dok. Ada tipsnya nggak nih dok untuk minum zat besi supaya nggak balik lagi tuh dok, nggak keluar lagi. Artinya berhasil ya dikonsumsi oleh ibu hamil, gimana nih dok? Tipsnya untuk ibu-ibu nih bu. Jadi sih kalau yang saya tahu ya diminumnya malam aja. Hmm. Kalau baunya sih nggak bisa diapa-apain lagi sih dok sebenarnya. Dah, tapi dia itu boleh dikonsumsi berdekatan dengan vitamin C. Jadi misalnya jus Hmm. jeruk atau apa, justru Oh, itu oke. fungsinya meningkatkan penyerapan. Hmm. Kalau zat besi kita konsumsi bersama vitamin C itu akan meningkatkan penyerapan. Hmm. Mungkin boleh tuh dibantu sedikit lah. Kalau minum yang agak asam kan mengurangi mualnya ya. Wah. Dan sebaiknya diminum tuh sebelum tidur supaya efeknya nggak terlalu terasa lah di tubuh. Ya, betul. Nah, tipsnya ya pada malam hari ini untuk bunda-bunda yang kesulitan untuk mengkonsumsi untuk zat besi. Nah, tadi seperti Dokter Muti disampaikan itu berdekatan dengan vitamin C ya, jusnya mungkinnya ekstrak yang diperas ya, jus itu juga bisa membantu penyerapan. Baik, dokter, kita udah lewat 9 menit nih, Dok. Rasanya nggak kerasa ya udah di pukul 20.30. Ini sesuai juga dengan jadwal kita pada malam hari ini. Kita akan terhenti di pukul 20.30 atau di setengah 9 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk bunda-bunda semua yang sudah bergabung di kelas perdana trimester 1. Jangan lupa jadwalnya ya, kita akan bertemu lagi di trimester kedua. Namun sebelum saya tutup kegiatan pada malam hari ini, di kelas hari ini, barangkali ada yang ingin disampaikan dari Dokter Muti dan juga Dokter Aninda ini untuk bunda-bunda semua yang ada di Zoom. Mm-mm. Silakan nih, dari Dokter Muti dulu deh. Enggak ya, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab. Ini mungkin Oke. saya cuma ada jawab dikit aja terkait Mhm. dengan toksoplasma. Kalau Oke, misalnya Tokso. IgG-nya tetap negatif setelah evaluasi 3 bulan, maka dianggapnya sebagai positif palsu ya Bu. Jadi Mhm. kita anggap dua-duanya negatif. Nah, Ya. untuk pemantauannya baru selanjutnya hanya pemantauan dari USG saja untuk memastikan dan tetap menjaga kesehatan jangan sampai ada paparan baru dalam kehamilan ini. Mhm. Tuh ya. Ya, kalau toksoplasma ada IgG IgM itu sendiri ya, Dok ya. Iya. Oke. Dari Dokter Muti ada lagi, Dok, selain menjawab pertanyaan terakhir tadi, Dok, untuk bunda-bunda semua? Nggak ada sih dok. Mungkin sama dokter Aninda biasanya Aninda. banyak petuah-petuah ya. Ini petua skincare apa? Ini aku pas banget lagi ngetik yang IgG Tokso udah dijawab sama dokter Muti ya, alhamdulillah. Ya pokoknya intinya kalau yang untuk IgG itu tadi yang Bunda itu juga soalnya jadi notice buat kita berdua, itu bisa saja positif palsu, tapi memang bisa aja karena reaksi antibody atau memang ada antigen yang mirip seperti itu. Kayak batuk pilek ada batuk pilek biasa, ada batuk pilek COVID. Nah itu kan mirip gitu. Jadi apakah saya kena toksoplasma? Belum tentu, tidak sebetulnya. Tapi ada agen-agen yang mirip sama itu. Maka dari itu jaga kebersihan harus tetap. Kalau ada peliharaan lebih baik dibuang karena agennya bisa jadi mirip. Jadi yang kemarin bisa saja bukan tokso sebetulnya gitu. Tapi harus hati-hati. Oke. Alhamdulillah USG vetonya bagus. Jadi ya udah Oke. dilanjutkan aja evaluasi berkala. Paling itu aja Oke. sih. Kalau dari aku sih paling untuk ibu-ibu trimester 1 nggak boleh stres intinya. Terus Mhm. ayah harus saling mendukung karena faktor keluarga itu mendukung sekali. Ayah tuh harus bisa mengerti bunda. Asik, kasihan ayah. Asik. Ada ayahnya nggak ya di sini? Ayah di sini harus dengerin gitu. Apapun yang bunda mau kasih aja gitu. Selama nggak aneh-aneh ya, tiba-tiba malam ada yang mau jalan-jalan jam 1 malam kemarin. Aduh, jangan dong kalau itu Minta gitu. es campur gitu ya malam-malam. Ya Jangan ya, tiba-tiba. Bun. Ya, besok pagi aja aja. Kasihan ayah kalau itu. Kan ayah. Jadi intinya menjalani kehamilan dengan happy ya dok ya kuncinya. Apapun kondisi bunda saat ini, mungkin juga di luar sana banyak yang merindukan ya mual muntahnya, sedang penantian mual muntah. Jadi kuncinya adalah sabar, ikhlas, dan percaya aja. Ini adalah proses ya menuju satu kebahagiaan nantinya bunda pertemuan dengan adik bayi nanti. Mudah-mudahan dan untuk bunda-bunda juga nih yang sudah hadir pada malam hari ini, jangan lupa untuk isi presensinya ya. Kelasnya nih ada di chat, kolom chat, silakan diisi. Nanti kita akan absen ya, mana ini ada murid yang tidak pernah bolos.
Nanti ada ijazah kelulusan trimester 1, 2, dan 3 seterusnya ya. Jadi tolong diisi presensinya. Dan dalam waktu dekat ini pun juga di sekolah ibu hamil itu akan mengadakan juga nih tentang skincare ya dok ya. Tadi kita udah bahas foodnya, udah makanannya, mikronutrien dan makro. Nah yang paling banyak itu pertanyaannya adalah terkait dengan skincare. Di tanggal 31 Januari sekolah ibu hamil akan menyelenggarakan kelas tematik ya terkait dengan skincare. Kita akan membahas do or don'ts ataupun juga yang paling banyak itu boleh nggak sih kalau ke dokter Aninda tuh udah pasti dok ini ada niacinamide. Saya aja sampai nggak hafal loh dok itu ada apa aja kandungannya. Ada niacinamide, ada dan bahan-bahan lainnya ya yang saya yang nggak familiar gitu ya kalau untuk saya. Nah ini akan dibahas di sini semuanya Bun ya. Kalau kemarin ada nanya sampo yang untuk ibu hamil boleh cat rambut atau enggak dan banyak pertanyaan lain yang mungkin terkait eh, dengan apa ya dengan estetiknya gitu ya. Ini kita akan bahas tersendiri dengan Dr. Nurmalail Alal SPDV ya. Jadi nanti tanggal 31 Januari silahkan bergabung di trimester 1 di kelas tematik ini dengan investasinya 35.000 aja gitu ya. Langsung bertemu dengan expertise-nya, nanti boleh tanyain apapun terkait dengan skincare-nya mumpung di trimester 1 bisa nyiapin ya mana aja yang boleh selama ibu hamil udah atau malah yang harus dihindari terlebih dahulu nanti ditunggu dulu sampai dengan kelahiran tiba ya. Nah, kalau untuk informasi lebih lanjut bunda-bunda bisa catch up aja ya di WhatsApp group mau tanya-tanya lagi tentang sekolah ibu hamil ataupun juga dengan kelas tematik yang lainnya. Begitu saja mungkin dokter dari saya selaku moderator pada malam hari ini. Terima kasih untuk ilmunya, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk semua dan ada dokter Natania. Hari ini Makasih bantu kita dokter juga. Natalia. Bantu kita juga untuk di kolom chat. Terima kasih nih. Kalau berkenan sebelum kita tutup ya Zoom ini, silakan bunda-bunda yang memungkinkan untuk buka kameranya kita foto terlebih dahulu ya. Kita dokumentasikan. Ada 3 slide nanti akan dibantu oleh tim admin. Silakan Teh Salsa untuk memulai untuk fotonya ya. Saya akan hitung. Ikut mundur. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda Rizka, Bunda Duria. Semoga kehamilannya lancar ya. Sampai ketemu di kelas selanjutnya dengan tema-tema yang topik-topiknya tentu yang lebih menarik ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih untuk Dokter Muti, Dokter Aninda. Sampai ketemu lagi ya, baik itu di grup ataupun di Zoom ya dok ya. Atau nanti kita buka kopi darat aja ya, Dokter Muti ke Bandung. Harus ya, akhir Iya, bulan. ke Bandung ya. Muti. Dokter Muti ke Bandung. Terima kasih. Saya akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam. Kehamilan itu butuh informasi yang tepat, bukan sekedar mitos. Betul nggak, Bun? Makanya, di Pregnancy Circle, Ibu bisa dapat akses gratis ke komunitas edukasi, kelas kesehatan, dan konsultasi langsung dengan tenaga medis. Biar Ibu lebih sehat, aman, dan bahagia, jalani kehamilan. Buruan, manfaatkan akses gratis ini. Klik link bio di Instagram Jasmine MQ Medica dan pilih Join Pregnancy Circle. Kelas perdana akan diadakan tanggal 8 Oktober, karena kehamilan indah bila dijalani bersama. Repair skin barrier saja tidak cukup. It's time to reborn. Wardah Gel Moisturizer. Dengan 3 holistic actions, repair, rebuild, regenerate. Your skin barrier reborn now. Wardah.